Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, 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 all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, 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 all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Cek sound, suara saya terdengarkah teman-teman? Dengeran Teh. Alhamdulillah, terima kasih Teh Rahma. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Masya Allah senang sekali pagi-pagi kita sudah siap-siap mau belajar ya. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sudah meluangkan waktunya, sudah mengagendakan untuk belajar bersama di pagi hari ini. Alhamdulillah di sini sudah ada Teh Tika yang tadi awal banget sudah datang, ada Teh Fitri, ada Teh Ima, juga Teh Rahma. Nah ini kalau Abdul Fattah saya nggak tahu siapa, belum di rename sepertinya. Boleh di rename dulu. Khawatirnya nanti saya kick karena laki-laki. Kayaknya pakai punya suami mungkin ya. Boleh di rename dulu teman-teman ya. Oke, siapa nih? Iya. Nah, oke, saya full screen dulu, nggak bisa lihat chat. Baik. Oke. Oh, Teorin. Oke, Teorin boleh di rename dulu, Teorin. Baik. Oke, kita mulai ya teman-teman karena sudah pukul 8.01 kalau di saya. Insya Allah kita hari ini adalah pertemuan keberapa? Ayo, materi keberapa? Ada yang ingat? Hari ini kita akan belajar bareng Teh Elma Fitri ya. Teman-teman sudah lihat juga di grup ya, sudah dibagikan agenda hari ini. Kita akan belajar kurang lebih 1,5 jam ke depan ya. Hari ini mohon maaf karena dimajukan lebih pagi, lebih awal karena memang Teh Elma ada kepentingan ya, ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan di jam 9:30 kalau nggak salah ya. Jadi kita dimajukan agendanya lebih awal 1 jam dari jadwal sebelumnya. Oke ya, mudah-mudahan teman-teman maklum. Untuk yang belum datang mungkin nanti bisa nyimak rekamannya. Seperti itu. Baik, kita mulai saja dengan melafazkan basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dulu ya kita dengan doa. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ini ilman warzuqni fahman. Bismillah, kita hari ini mau belajar. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya belum melihat Teh Elma nih di sini. Adakah? Atau mungkin belum rename? Ini ada Anissa Afifah. Ini Teh Elma atau siapa? Teh Nisa. Oke, sambil nunggu Teh Elma, saya mau share profil beliau dulu ya. Saya share screen dulu. Profil Teh Elma. Baik. Nah, sudah tampak ya sepertinya. Ini adalah Teh Elma Fitri ya.
Beliau adalah praktisi pendidikan fitrah, akil balik, dan minat bakat. Beliau adalah ibu pembelajar dengan misi hidup merekonstruksi keluarga menuju hakikatnya yang sejati. Masya Allah ya. Beliau adalah istri dari Muhammad Firman, seorang talent mapping practitioner sejak 2012. Juga ibu dari 6 orang anak. Lalu kemudian beliau bersama suami mendirikan Sayukya, Sekolah Alam Yogyakarta dari tahun 2019. Aktif belajar parenting sejak 2007 dan menjadi narasumber parenting dan keluarga sejak 2014. Oh, Masya Allah, berarti jam terbang beliau udah tidak perlu diragukan lagi ya teman-teman ya. Sudah banyak pengalaman tentunya. Beliau itu adalah lulusan S1 Teknik Lingkungan ITB, juga apa nih, fasilitator training. Oke. Baik, mungkin itu sekilas info tentang CV dari pemateri kita hari ini, Teh Elma Fitria. Lebih lengkapnya nanti boleh saya share ya biografi beliau di grup mungkin. Oke, Teh Elma, apakah sudah hadir? Ya, saya soalnya di layar saya belum lihat Teh Elma ya. Oke, ada. Alhamdulillah sih sambil nunggu Teh Elma, kita check-in dulu yuk. Check-in dulu. Saya mau minta teman-teman coba kirimkan emoticon yang mewakili perasaan teman-teman di pagi hari ini. Mau kirim emot api yang membara karena lagi semangat-semangatnya belajar boleh banget, atau lagi apa ya pagi ini boleh banget kirim emoticonnya. Oh iya, dari Teh Mulyawati izin off cam nggak apa-apa Teh, boleh ngapain penting menyimak ya dengan khusyuk. Teman-teman yang mau on cam boleh banget temenin saya di sini biar saya nggak sendirian. Ayo, boleh kirimkan emoticonnya dong. Wah, ada Teh Rahma. Berbinar sekali, Teh. Habis jalan-jalan ke gunung. Masya Allah ya, Teh Rahma katanya lagi mudik ya. Baru ketemu sama ibunda tercinta. Ini jalan-jalan ke gunung. Kalau boleh tahu gunung mana, Teh? Ada Teh Anissa, saya juga izin off cam ya, Teh. Iya, nggak apa-apa. Nih ada Teh Orin, sudah buka kamera. Masya Allah. Assalamualaikum, Teh Orin. Seger sekali pagi ini, sambil nemenin Ananda ya. Oke, boleh, itulah ibu-ibu itu memang multitasking ya. Kita bisa sambil belajar, sambil ngomong anak. Ada juga yang mungkin belajar sambil masak ya. Boleh, boleh. Yang penting tetap khusyuk ya belajarnya. Oke, siapa lagi nih yang mau ngasih emot? Oke, oh Terama katanya ke sekolah kakek saya Tenuri di gunung. Masya Allah lumayan 30 menit nanjak. Wah, ngos-ngosan nggak nih Teh? Kalau saya kayaknya udah ngos-ngosan nih naik gunung. Jadi ingat lagu Mendaki Gunung. Nah, ini ketahuan usianya deh. Ada yang tahu lagu itu? Kalau tahu fix kita seumuran. Ninja Hattori ya. Oke, ada Tetika dari Depok sedang mulai PMS. Jadi badan berasa nggak jelas. Oh ya benar banget deh. I feel you pokoknya. Saya lagi nih masih udah mulai dikit ya. Paling 1-2 hari lagi bebersih. Betul banget, pasti para regel ya pengennya tuh dipijetin sama Pak suami gitu ya. Kalau saya biasanya kalau lagi pegal-pegal gitu, terus lihat dia lagi nganggur, udah aja nyodorin badan, minta pijetin langsung. Jadi biasanya dia satu tangannya pegang HP, satu tangannya mijitin gitu ya. Kalau nggak gitu nggak mijitin gitu, kan ya harus nyodorin badan. Oke, TL Mas, mudah-mudahan segera membaik ya PMS-nya. Semangat, semangat, semangat. Iya, karena di setiap itu kan adalah apa namanya ya keistimewaannya, salah satu keistimewaan seorang perempuan yang tentunya bisa menjadi ladang pahala yang besar ketika kita tahu cara mengelolanya dengan baik seperti itu. Ah ini bukan ini bukan Teh Elma ya, baik. Masih nunggu Teh Elma. Oh, baik. Ini alhamdulillah suasana hati sedang plong Teh. Alhamdulillah. Teh Nisa berbunga-bunga berlope-lope. Sedang plong ya Teh. Masih liburan kan Teh ya? Masih liburan ya, alhamdulillah. Bentar lagi udah mulai masuk nih, udah mulai hektik. Biasanya mama itu mulai
nyiapin, nggak kalau yang anaknya baru masuk itu nyiapin apa namanya seragam ya, mulai belanja-belanja ini. Terus juga misalnya belanja buku-buku, perlengkapan sekolah, biasanya seperti itu. Atau kalau anaknya yang sudah apa namanya naik kelas ya, yang naik kelas artinya mulai nyiapin nih nyetrikain baju ya, udah harus rapi di lemari kayaknya. Dan lain-lain pokoknya kesibukan teman-teman semua. Pokoknya kita doain bersama apapun kesibukannya, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Dan tentunya diberikan kesabaran karena setiap apapun yang kita lakukan di rumah, walaupun cuma bebersih, insya Allah bisa menjadi ladang pahala ya. Nah, dimulai dengan bismillah tentunya dengan menyebut nama Allah. Alhamdulillah Teh Elma sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Teh Elma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah segar sekali hari ini dengan biru-birunya. Saya salah langsung tertuju di yang buku-buku yang di belakang Teh Elma nih, Masya Allah. Rapi Oh sekali iya, gitu ya, senang sekali melihatnya. Langsung masih pengen ada nyomot satu. masih ada satu rak lagi di seberang. Oh, Masya Allah. Ini Ada kelihatan dua banget. rak lagi di dalam. Kelihatan banget kalau yang suka baca ya. Jadi bukunya itu raknya banyak. Rumahnya dikelilingi dengan buku. Seperti itu. Baik Teh, tadi sambil nunggu Teh Elma saya udah ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman, nanya-nanya kabarnya, ada yang lagi liburan, ada yang lagi mendaki gunung. Oh, Masya Allah ada di gunung. Ya, Teh Rahma tuh tadi lagi Oh, jalan-jalan ke gunung. oh Baik, iya. tadi biodata Teteh sudah saya bacakan juga, sudah selesai dibacakan. Monggo, mungkin sekarang langsung saja. Oh ya Teh, Ya, mau saya bantu share screen atau sama Teh Elma aja untuk materi? saya coba share screen dari sini ya. Apa harus Oke, jadi co-host atau gimana? siap saya jadikan co-host dulu ya. Iya. Oke, sudah Teh? Oke, monggo Baik, waktu dan layar saya persilakan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu di sini. Saya selama ini jadi silent reader aja di grup, memperhatikan bagaimana proses yang teman-teman lalui dari sesi pertama, sesi kedua, seterusnya ya, dengan berbagai macam naik turun perasaan dalam setiap sesi yang teman-teman ikuti. Saya izin memanggil teman-teman ya di sini. Dan saya di sini hadir sebenarnya bukan sebagai yang paling jago ya apa walaupun topiknya di sini memantik fitrah Bunda, apakah itu berarti fitrah saya selalu berjalan dengan baik 100% setiap hari dalam performance yang terbaiknya? Ya namanya juga iman ya, naik turun. Nah, yang penting adalah kita bisa memastikan bahwa kita menyadari dalam diri kita sendiri sebenarnya Allah sudah menginstal fitrah yang baik dan untuk menjaga supaya fitrah itu tetap terjaga dengan baik apa saja yang perlu kita lakukan. Nah, sebenarnya yang dibahas itu bisa banyak topiknya. Makanya jadi dibagi kedua sesi. Untuk sesi hari ini itu lebih fokus pada fitrah-fitrah yang terkait sama diri kita sendiri dan relasi kita dengan Allah. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman familiar dengan topik fitrah based education misalnya, saya akan lebih banyak menyoroti kepada fitrah keimanan dan fitrah individualitas dan sosialitas. Ini penting karena seperti yang teman-teman sudah lalui di sesi-sesi sebelumnya, di mana teman-teman diminta untuk merefleksikan lagi perjalanan hidup teman-teman, dan terus kemudian juga memantau kondisi emosi teman-teman, melihat apa saja sih situasi-situasi yang mungkin memantik emosi-emosi tertentu keluar dan lain sebagainya. Berarti kan kita diajak untuk semakin melihat ke dalam diri kita, diajak untuk semakin introspeksi, semakin memahami sebenarnya Allah memberikan jalan hidup seperti itu tuh untuk apa sih. Nah, oleh karenanya di sesi kali ini saya ingin mengajak juga teman-teman untuk sama kembali introspeksi, kembali melihat dalam relasi kita dengan diri kita sendiri, dengan emosi kita, dengan pikiran kita, dengan mindset kita selama ini, juga relasi kita dengan Allah. Sehingga kita bisa memastikan nanti di masuk sesi kedua kita sudah bicara fitrah kita sebagai bunda dalam relasinya sebagai istri dan sebagai ibu, karena itulah sebenarnya ya makanya disebutnya juga fitrah bunda, berarti kan kita semua sebagai perempuan sudah punya peran sebagai bunda. Nah, harapannya di sesi kali ini teman-teman bisa monggo silahkan untuk mau memberikan tanggapan, bahkan celetukan sekalipun nggak masalah gitu ya ketika nanti saya berbagi materinya. Nah, baik, untuk itu saya izin share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya.
Baik, seperti yang tadi saya sampaikan, saya sebenarnya bukan ahli ya. Mungkin dibandingkan dengan teman-teman, saya termasuk yang sudah lebih lama berumah tangga, itu sudah 17 tahun gitu ya. Kalau saya baca selama ini di grup kan banyak dan di antara teman-teman yang masih punya anak itu masih usia kecil ya. Anak saya yang pertama sudah 16 tahun, sudah kelas 2 SMA gitu ya. Dan anak kami yang paling bungsu, yang keenam, itu usianya 2 tahun. Jadi kalau bicara topik fitrah, apalagi kalau dikaitkan sama pendidikan anak-anak kami itu lengkap memenuhi semua kelompok usia perkembangan fitrah gitu ya. Jadi bahkan kalau mau diterapkan ke sistem pendidikan apapun tuh lengkap, ada dari usia 2 tahun, ada yang balita, ada yang 7 sampai 10, ada yang 10 sampai 12, 12 sampai 14 juga ada. Kemudian ada yang sudah balik begitu. Nah, jadi sebenarnya bukan sebagai yang ahli, mungkin lebih ke sudah lebih lama trial and error gitu ya. Jadi kalau sudah bicara tentang fitrah Bunda, mudah-mudahan saya bisa berbagi berdasarkan pengalaman dan berdasarkan pemahaman yang selama ini dipelajari begitu ya. Disclaimer dulu, soalnya khawatir dan dianggap sebagai oh ini ustazah narasumber paling valid gitu. Enggak juga, saya juga sama kok masih belajar ya. Ya, nah saya ingin mulai mengajak bicara tentang fitrah Bunda itu dari kalimat ini. Kita tahu ini hadis, berarti ini kalimatnya dari Rasulullah langsung ya. Rasulullah mengatakan ada wanita-wanita yang dikatakan terbaik. Artinya ketika Rasulullah mengatakan ini adalah kualitas terbaik, berarti ini sudah memenuhi semacam standar kualitas yang Allah tetapkan sebagai terbaik. Karena bahkan dikatakan sebagai pemimpin surga. Di sini ada Khadijah, ada Fatimah, ada Asiyah, dan ada Maryam. Coba kita lihat 4 orang ini relasinya bagaimana. Khadijah adalah istrinya Rasulullah. Maka dalam kehidupan Khadijah, salah satu yang bisa di-highlight adalah momen ketika sebelum jadi istri dan ketika sesudah jadi istri. Karena Khadijah meninggal pun kan dalam status sebagai istrinya Rasulullah. Kemudian Fatimah adalah anak. Dan kita bisa lihat relasi Fatimah dengan ibunya, relasi Fatimah dengan ayahnya, kemudian relasi Fatimah dengan suaminya. Fatimah dari lahir sampai besar, kehidupannya itu semua tentang perjuangan ayahnya. Dan kemudian menikah dengan Ali, yang Ali juga kemudian menjadi khalifah. Dan kemudian putra-putranya Fatimah dan Ali ini meninggal. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat perjuangannya seperti apa. Nah, jadi dari 2 orang saja kita sudah bisa menangkap cerita status perempuan sebagai lajang sebelum menikah itu harus seperti apa, sesudah menikah, dan sesudah punya anak. Gitu ya. Jadi ada perempuan sebagai lajang, perempuan sebagai istri, perempuan sebagai ibu di 2 ini. Kemudian Asiyah binti Muzahim adalah istrinya Firaun. Di sini yang bisa kita lihat adalah, yang bisa kita highlight, bagaimana ketika seorang perempuan berada dalam sebuah pernikahan yang kalau pakai bahasa sekarang tuh pernikahannya toksik gitu ya. Suaminya tuh toksik gitu. Dan ini toksiknya udah toksik level paling tinggi. Ini Firaun. Jadi kalau misalnya ya bunda-bunda, teman-teman di sini mendengar cerita baik dari luar ataupun dari keluarga sendiri gitu ya, misalnya tentang aduh suami saya tuh gini gitu ya, pokoknya suaminya tuh zolim gitu ya, sezolim-zolimnya suami anda bukan Firaun. Firaun adalah laki-laki paling zolim sepanjang sejarah manusia, makanya disimpan di Al-Quran gitu supaya jadi pelajaran buat kita semua. Jadi ketika ada seorang istri yang beriman dan suaminya adalah Firaun, dan sampai akhir hayatnya Asiyah memang berstatusnya masih sebagai istrinya Firaun, maka kebayang ya kesabarannya, sehingga Asiyah itu sampai hanya bisa berdoa kepada Allah, kalau bukan karena aku tuh meyakini bahwa suatu saat aku akan kembali ke surga, aku tuh gak akan tahan. Maka ya Allah tolong buatkan aku istana di surga gitu. Jadi cuma itu satu-satunya penglipur lara buat Asia. Karena memang Asia saat itu dalam kondisi terjebak, gak bisa kemana-mana. Tidak bisa pindah, tidak bisa lapor. Ya mungkin mana bisa lapor, polisi dan militernya di bawah kekuasaan suaminya kan, dan lain sebagainya. Sebagai gambaran aja, ini kan bukan hanya menurut ulama Firaun itu melakukan KDRT kepada Asia. Bukan hanya itu, bayangkan punya suami yang suaminya itu memberikan kebijakan membunuh bayi laki-laki tiap 2 tahun sekali. Nah itu suami macam apa coba ya? Jadi bisa kebayang ini sebuah lingkungan keluarga yang benar-benar toksik. Ternyata seorang perempuan yang hidup di sana bisa menjadi pemimpin surga. Itu kan luar biasa ya. Nah sekarang yang keempat, Maryam binti Imran. Maryam punya pengalaman dan statusnya sebagai seorang ibu, tapi tidak punya pengalaman sebagai seorang istri. Dan bagaimana perjalanan sebelum akhirnya Allah menganugerahi Nabi Isa ke dalam kandungannya Maryam adalah kualitas keimanannya Maryam, di mana kedekatannya Maryam kepada Allah itu sampai diakui gitu oleh para malaikat. Dan bahkan kan Maryam itu diasuh oleh pamannya Nabi Zakaria. Nah, jadi dari gambaran 4 perempuan ini
Empat perempuan inilah yang paling layak kita pelajari kehidupannya, yang kemudian dari situ kita jadi tahu, oh ternyata dalam berbagai situasi, perempuan itu tetap bisa menjaga fitrahnya sebagai perempuan dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana cara mereka menjaga fitrahnya? Kita lihat dari kehidupannya. Nah, kira-kira seperti itu ya yang ingin saya ajak. Nah, namun karena 4 orang ini dalam cerita-cerita yang biasa kita dengar dan kita pelajari, itu semua dalam bentuk relasi dengan orang lain, mungkin akan lebih banyak dieksplor nanti di sesi kedua. Nah, di sesi 1 ini saya lebih ingin menjembatani kaitannya dengan fitrah diri kita sendiri, jadi relasi diri kita dengan diri kita sendiri dan relasi kita sama Allah. Ini jadi nyambung dengan sesi-sesi sebelumnya, begitu ya. Dan untuk dipahami bahwa 4 perempuan ini bisa membangun kehidupannya dengan baik di tengah berbagai situasi, justru karena relasi dia dengan dirinya sendiri itu benar-benar paripurna. Jadi bukan hanya cuma sekedar sudah selesai, saya sudah selesai dengan diri saya, bukan hanya sekedar gitu, sudah paripurna, bahkan sudah bisa melampaui sesuatu yang menghambat dirinya dan bahkan bisa terus mendorong dirinya untuk terus maju dalam sebuah situasi kehidupan yang berat. Itu jadi sudah paripurna dengan dirinya sendiri dan relasinya dengan Allah juga paripurna. 4 perempuan ini sudah menunjukkan dedikasi yang luar biasa sebagai hamba Allah. Gitu ya. Nah, jadi 2 hal itu, relasi dengan diri sendiri dan relasi dengan Allah, ini yang ingin di-highlight di sesi ini. Oke. Nah, di sini saya ingin juga mengajak teman-teman melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersepsi perempuan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu 2 macam ya, laki-laki dan perempuan. Khususnya buat perempuan, ada hadis yang Rasulullah sampaikan kepada sahabat-sahabatnya terkait punya anak perempuan. Jadi kita tahu backgroundnya ya, ketika Rasulullah hadir di kaum jahiliyah zaman itu, di sana ada kebijakan, bukan kebijakan sih, budaya ya. Kalau kebijakan mah itu zaman Firaun ya, karena itu raja yang memerintah. Tapi di sana tuh ada budaya bahwa punya anak perempuan itu memalukan, yang membanggakan punya anak laki-laki. Dan kemudian mereka punya kebiasaan anak perempuan itu, bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup. Sebenarnya kan dari situ saja udah kelihatan yang bodohnya. Kalau semua bayi perempuan itu dimusnahkan, gimana mereka bisa melanjutkan keturunan, kan gitu ya. Namun kemudian Rasulullah itu tidak meng-highlight apa yang salah. Rasulullah menyampaikan bagaimana Allah memandang perempuan. Dan ada kalimat dari Rasulullah yang itu tidak ada pada anak laki-laki. Rasulullah menyampaikan bahwa siapapun yang menanggung nafkah 2 anak perempuan sampai balik, mencapai kedewasaan, maka pada hari kiamat antara saya dan si ayahnya, sang orang tuanya, itu akan duduk berdampingan di surga dengan cara Rasulullah itu menggabungkan 2 jarinya. Begitu. Jadi duduknya bersisian. Artinya begini, kalau kita adalah anak perempuan, berarti kan kita anak perempuan dari orang tua kita. Kalau kita adalah anak yang mudah untuk dididik oleh orang tua kita, maka kita bisa membuat orang tua kita masuk surga dan duduk bersebelahan dengan Rasulullah. Gitu. Sekarang kalau kita posisinya orang tua, kalau kita punya anak perempuan dan kita menafkahinya, mendidiknya sampai usianya balik, bahkan beberapa ulama mengatakan ada versi hadis yang lain itu sampai menikah, maka nanti kita yang akan duduk bersebelahan dengan Rasulullah. Begitu. Tidak ada hadis seperti ini untuk anak laki-laki. Jadi saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua bahwa ternyata hanya terlahir sebagai perempuan saja kita itu sudah spesial. Hanya terlahir sebagai perempuan saja. Maka menjaga fitrah kita sebagai perempuan itu amat sangat penting. Karena Allah sudah menginstal sebuah keistimewaan yang ada pada perempuan dan itu tidak diberikan pada laki-laki. Keistimewaan yang diberikan pada laki-laki adalah menjadi qawam, menjadi wali. Tapi keistimewaan seperti hadis seperti ini itu hanya pada anak perempuan, gitu ya. Dan oleh karenanya dalam Islam perempuan itu mulia by default. Jadi berarti kalau kita punya HP ada settingan defaultnya, gitu ya. Begitu kita terima dari toko, keluaran dari pabriknya, gitu. Itu udah ada default settingannya, kan gitu ya. Nah perempuan itu sudah mulia by default. Maka menjadi seorang perempuan, bertumbuh besar menjadi wanita dewasa, itu tidak harus mencari kemuliaan keluar. Nggak harus. Ketika masyarakat zaman ini berkata, oh perempuan yang hebat itu adalah yang bisa setara dengan laki-laki, yang juga bisa bekerja di ranah pekerjaan laki-laki. Ayo dong, jangan mau kalah, jangan cuma laki-laki aja gitu yang berada di lini-lini bisnis tertentu. Perempuan juga harus jadi pengusaha dan sebagainya gitu ya. Terus ketika misalnya perempuan memilih untuk menjadi ibu rumah tangga misalnya dan meninggalkan karirnya, oh sayang banget, ijazahnya nggak kepake, pendidikannya apa gunanya dan sebagainya. Seolah-olah kemuliaan itu dikejar dengan standar-standar tertentu.
Jadi zaman ini manusia tuh udah lupa bahwa perempuan itu baru terlahir brojol sebagai anak perempuan aja itu tuh udah mulia. Begitu. Dan oleh karenanya, untuk menunjukkan bahwa perempuan itu mulia, dalam Islam diatur dengan dijaga selalu dalam perwalian. Maka seorang perempuan dari lahir sampai meninggal selalu hidup dalam perwalian. Ini tidak ada di laki-laki. Laki-laki dari lahir sampai meninggal itu bukan hidup dalam perwalian. Bahkan ketika seorang laki-laki sudah balik, dia sudah wajib menjadi wali bagi perempuan yang ada di sekitarnya. Jadi untuk Allah itu menunjukkan pada kita, benar kok kamu tuh mulia, benar kamu tuh berharga. Apa buktinya? Buktinya Allah memberikan aturan tentang perwalian, begitu. Dan kalau kita lihat lagi dalam Islam, karena perempuan itu mulia dan selalu dalam perwalian, kita lihat bahwa dalam posisi kita nih sekarang, kita punya 4 relasi dengan laki-laki. Kita adalah anak dari ayah kita, gitu kan ya. Jadi ada satu laki-laki yang terhubung sama kita dalam posisi ayah anak. Kita adalah anak. Kemudian kalau kita punya saudara laki-laki, berarti kita ada saudara perempuannya, begitu. Sekarang kita sudah menikah, berarti kita istri, terus kita punya suami, berarti ada relasi suami dan istri. Terus kita punya anak, misalnya anak kita laki-laki, gitu ya. Apalagi misalnya teman-teman di sini ada yang punya anak laki-laki dan sudah balik misalnya. Nah, kan relasi kita adalah ibu dan anak. Jadi dalam satu diri seorang perempuan itu bisa terjadi 4 relasi. Kalau saya sering menyebutnya relasi ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah gitu ya. Ke atas itu maksudnya sama yang di atas kita, sama ayah gitu ya. Kemudian misalnya ke kiri itu sama saudara laki-laki, ke kanan itu sama suami, ke bawah itu sama anak sendiri gitu. Nah, ketika seorang perempuan dari lahir sampai waktunya dia menikah, maka yang bertanggung jawab sebagai wali adalah ayahnya. Maka bagaimana sang ayah itu bisa masuk surga atau enggak ditentukan oleh apakah kita sebagai anak itu mudah dididik atau tidak. Apakah kita menjadi anak perempuan yang mudah dididik, mudah untuk dijaga kesolehannya atau bagaimana gitu. Kemudian kita juga menjadi tanggung jawab dari saudara laki-laki kita. Kalau saudara laki-laki kita sudah balik, artinya saya sebagai perempuan, apakah saya adalah saudara perempuan yang mudah dididik oleh saudara laki-laki saya? Gitu. Kemudian ketika kita sudah menikah, perwalian pindah ke suami, yang mana suami itu bukan berasal dari keluarga kita. Apakah kita menjadi istri yang mudah dididik oleh suami? Itu menentukan surga nerakanya suami. Sama, itu juga menentukan surga nerakanya kita. Kita sekarang sebagai ibu, apakah nanti sang anak laki-laki kita ketika sudah balik, dia bisa memimpin kita juga? Itu artinya apakah kita bisa menjadi ibu yang dipimpin oleh anak laki-laki kita ketika sudah balik? Nah, itu juga menentukan surga neraka. Jadi dari situ kita bisa lihat, sebagai satu orang perempuan saja, kita bisa menarik 4 laki-laki ke surga dengan 4 relasi ini. Dan berlaku kebalikannya, seorang laki-laki kalau mau masuk ke surga, hisabnya dihisab dulu 4 perempuan di sekitarnya. Dihisab tentang ibunya, dihisab tentang saudara perempuannya, dihisab tentang istrinya, dihisab tentang anak perempuannya. Begitu. Jadi bagaimana kita sebagai perempuan itu mempengaruhi kehidupan dan surga nerakanya 4 laki-laki di sekitar kita. Dan satu laki-laki itu dipengaruhi oleh 4 perempuan di sekitarnya. Allah menciptakan jejaring semacam ini untuk menjaga kemuliaan perempuan itu tetap terjaga dengan baik. Dan seperti kita lihat di zaman ini, kemuliaan perempuan adalah yang paling dirusak di mana-mana. Perempuan dibuat supaya terbuka auratnya, perempuan dibuat supaya tercerabut dari ranah keluarga, perempuan didorong terus untuk selalu keluar rumah dan eksisnya di luar rumah. Kemudian perempuan didorong untuk semakin tidak terhubung dalam kehidupan keluarga, sehingga sibuk dengan pencapaian-pencapaian individunya saja. Perempuan semakin berjarak dalam pengasuhan, diberikan cuti kerja itu hanya 3 bulan, padahal anak membutuhkan ASI sampai 2 tahun, dan lain sebagainya. Ya, itu ada banyak sekali situasi-situasi yang memang disetting untuk menjauhkan perempuan dari fitrahnya. Bahkan di zaman sekarang ketika pernikahan sesama jenis itu sudah mulai marak di mana-mana, sudah mulai diakui dan kita dipaksa untuk harus mengakui itu juga, harus bisa bertoleransi terhadap hal-hal seperti itu kan semakin mereduksi peran perempuan. Ya kan? Dalam relasi-relasi pernikahan sesama jenis, maka tidak lagi membahas tentang keturunan dan perpanjangan peradaban. Yang dibahas cuma tentang nafsu seksual aja. Maka semua manusia itu direduksi hanya sebagai alat untuk pemuas relasi seksual aja. Sesederhana itu aja gitu. Sedangkal itu fungsi yang dibawa, diusung oleh kaum itu gitu. Itu kan salah satu yang terdampak adalah perempuan.
Maka yang terjadi adalah ketika pasangan sesama jenis itu pengen punya anak, mereka membayar perempuan untuk mengandung janin di dalam kandungannya yang mana itu bukan anaknya. Jadi perempuan itu cuma dipakai sebagai rahimnya itu jadi kayak ATM aja gitu. Nanti juga begitu keluar udah selesai fungsinya gitu. Itu kan mereduksi fungsi perempuan. Begitu. Nah, jadi kita perlu melihat bahwa di zaman ini ada begitu banyak pemahaman, begitu banyak ideologi, begitu banyak settingan zaman yang itu merusak kemuliaan perempuan. Dan kita perlu menyadari itu, kita perlu aware itu. Bagaimana caranya supaya kita tidak masuk dalam jebakan itu? Pastikan kita punya relasi yang baik dengan 4 laki-laki di sekitar kita. Ayah, saudara laki-laki, suami, dan anak. Nah, ini penting karena begini, kita bisa punya relasi yang baik dengan suami kita kalau kita juga menjaga relasi yang baik dengan ayah kita. Pasti, karena pasti akan saling berhubungan. Bagaimana cara kita berhubungan dengan ayah kita, itu akan mempengaruhi bagaimana relasi kita dengan suami kita. Begitu juga dengan anak kita. Jadi semua itu saling terhubung. Jadi kalau misalnya teman-teman menghadapi situasi di mana, berat banget nih ngomong sama 4 laki-laki ini gitu ya, entah yang mana, pastikan aja teman-teman memahami bahwa surga nerakanya mereka itu tergantung sama saya. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, perlu dipahami juga kalau sudah bicara fitrah, fitrah laki-laki sama fitrah perempuan itu beda. Mengapa Allah ciptakan berbeda? Karena nanti mereka berdua akan punya peran yang berbeda. Dalam Islam itu sudah jelas, laki-laki dari kecil, bagaimana proses pertumbuhan dan pendidikan anak dari kecil sampai dewasa dalam Islam, itu memang konteksnya itu nanti untuk membangun keluarga dan peradaban. Itu sudah jelas. Jadi kalau misalnya kita melihat nih sistem pendidikan sekarang, berhubung saya sendiri mengelola sekolah ya, sistem pendidikan sekarang itu lebih banyak menciptakan orang-orang untuk siap masuk dalam dunia industri gitu. Jadi dikatakan tuntas pendidikannya, dikatakan dia itu sudah mumpuni gitu ya, itu adalah ketika siap masuk dalam sistem industri begitu. Karena sistem industri lah yang harus dihidupkan gitu ya. Sementara dalam Islam, anak-anak itu ditumbuhkan sampai menjadi besar itu untuk masuk dalam sistem keluarga dan sistem masyarakat. Begitu. Makanya dalam Islam, dorongan utamanya itu bukan tentang berprestasi. Dorongan utamanya itu tentang berbuat baik. Begitu. Bahkan ada tingkatannya kan, ada iman, terus ujungnya nanti ada ihsan. Yang dilihat adalah ihsan. Dan Rasulullah hadir ke dunia itu bukan untuk melejitkan prestasi kaum muslimin. Bukan, tapi untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak. Tujuannya itu, mengajarkan kitab gitu. Nah, jadi kalau dilihat seperti itu, maka sebenarnya mestinya yang kita kejar itu adalah kita mendidik anak kita yang laki-laki dan mendidik anak kita yang perempuan. Mereka berada di tracknya yang benar sampai menjadi manusia dewasa yang ngerti bagaimana berada dalam sistem keluarga dan sistem masyarakat. Mestinya begitu. Coba lihat, ini ada 8 poin fitrah peran ayah, 8 poin fitrah peran bunda. Ada nggak ngobrolin prestasi? Nggak ada. Kalau prestasi apalagi yang dikaitkan dengan akademik, di sini juga nggak ada. Ini sebenarnya yang diminta sama Allah gitu ya dalam kehidupan perempuan dan laki-laki. Misalnya kita mendapati fenomena banyak laki-laki zaman sekarang itu bingung dalam memimpin keluarga. Kalau ditanya tentang keluarga kita mau dibawa kemana gitu ya, terus bagaimana, apalagi kalau pakai topik kalimat misi keluarga, banyak laki-laki yang bingung. Padahal itu tugas siapa? Tugas seorang ayah. Mengapa seorang ayah bisa tahu visi yang dituju bagaimana dan apa misi keluarganya? Jadi harus punya hubungan yang dekat sama Allah. Karena misi mah dikasih sama Allah, bukan ngarang-ngarang. Bukan, oh keluarga mana keren, misi keluarganya. Keluarga ini keren, misi keluarganya kita bikin juga yuk. Kita membranding keluarga kita dengan misi keluarga tertentu. Ya bukan kayak gitu, misi mah bukan dikarang-karang. Misi mah nunggu dari Allah. Sebagaimana Rasulullah Muhammad itu tidak meminta misi apapun kepada Allah. Muhammad itu sudah dapat gelar Al-Amin usia 17 tahun. Usia 25 tahun menikah, menjadi Rasul usia 40 tahun. Apakah dari dulu minta sama Allah, saya pengen menjadi Nabi? Ya Allah berikan saya sebuah misi kenabian. Kan misi kehidupannya Rasulullah menjadi Nabi. Otomatis Khadijah mengikuti sebagai istri Nabi. Kan gitu ya? Makanya Khadijah itu adalah contoh terbaik untuk person of love and sincerity. Itu kan poin kedua fitrah peran ayah, man of mission and vision. Poin kedua fitrah peran bunda, person of love and sincerity. Untuk menjadi pendukung terbaik dari seseorang yang diberi misi oleh Allah, maka kita menjadi istri yang penuh cinta dan penuh ketulusan. Itu persis gambaran Rasulullah sama Khadijah. Tapi perlu dipahami bahwa Rasulullah itu tidak meminta kenabian itu. Sama Ibrahim, kemudian Yusuf, Musa itu tidak meminta kenabian. Tidak meminta, nggak meng-create gitu, nggak ngarang-ngarang sendiri, pokoknya aku mau jadi ini, membranding diri begini. Itu kan hype banget di zaman ini gitu.
Itu yang viral di zaman ini, seolah-olah setiap keluarga itu harus seperti itu. Padahal misi itu diberi sama Allah. Jalani dulu kehidupan dengan sebaik-baiknya, nanti Allah yang akan ceritakan kepada kita apa sih tugas kita. Gitu. Nah, kita bisa lihat 8 poin kiri, 8 poin kanan ini beda banget. Bahkan ada yang kontras. Misalnya yang paling akhir tuh, the person of tega, yang satu lagi sang pembasuh luka. Jadi kalau kaitannya memberi tantangan pada anak, mendorong mereka sampai batas kemampuannya, lalu melatih mereka semakin kuat, itu ayah jelas. Jadi yang bilang misalnya, ayo coba lagi, jangan menyerah di sini, jangan nangis dulu gitu, itu ayah. Tapi kita dapati banyak ibu-ibu sekarang seperti itu ya. Kenapa? Karena ya gitu, si ibu teh udah mengambil alih peran ayah secara fitrahnya. Nah, mohon dipahami bahwa fitrah peran ayah yang beda dan fitrah peran bunda yang beda, inilah yang harus kita lihat sehingga kita jadi tahu apakah saya sudah melakukan 8 hal yang menjadi fitrah peran saya sebagai bunda, gitu ya. Nah, ini saya dapat dari Ustadz Hari Santosa, beliau pernah membagikannya di Facebook. Jadi fitrah keayahan itu nih, sebagai contoh yang saya ngambil yang warna hijau muda ya. Fitrah keayahan, terus yang warna hijau mudanya yang ke juring yang ke arah kanan atas, dari fitrah keimanan menjadi a man of mission and vision. Jadi untuk seorang laki-laki tahu apa misi hidupnya yang kemudian menjadi misi keluarganya, maka fitrah keimanannya harus baik. Bagi seorang perempuan untuk menjadi sosok yang penuh cinta dan ketulusan, maka fitrah keimanannya harus baik. Jadi itu ada sumber-sumbernya gitu. Dan fitrah seorang laki-laki maupun fitrah seorang perempuan, kalau berjalan baik semuanya, maka semua peran-peran ini akan bisa terlaksana. Begitu. Oke, nah kalau Ustadz Hari Santosa pernah di Facebooknya dulu ya, tahun berapa saya agak lupa persisnya, beliau pernah mengajak untuk masing-masing kita itu mengukur kondisi fitrah kita itu segimana sih gitu. Dan Ustadz Hari Santosa sering mengatakan ini, kalau kita mau ngasih skor 1 sampai 10, 10-nya kosongin dulu, karena 10 itu harapan kita ketika menjelang kematian kita tuh husnul khotimah dalam kondisi fitrah kita yang terbaik. Nah sekarang mah ukur aja skor kita dari 1 sampai 9 gitu ya. Kalau teman-teman senang dengan hal-hal yang kuantitatif, maka scoring ini bermanfaat. Tapi kalau teman-teman tidak terlalu nyaman, ya juga nggak apa-apa. Yang penting bisa mengetahui diri sendiri. Misalnya, saya sekarang sudah berperan menjadi health, environment, and nutrition maker nggak? Itu yang warna biru muda. Apakah saya sebagai seorang ibu, saya masih sering makan seblak gitu ya? Terus membiarkan anak jajan-jajanan gak sehat? Oh, kok kayak gitu saya bukan nutrition maker dong. Atau misalnya saya tuh nggak suka masak gitu ya, dan ya udahlah makanan mah apa aja deh, GoFood aja gitu ya, atau apa gitu yang di pinggir jalan kita beli. Berarti kita tidak sedang menjadi sutradara dari situasi hidup yang sehat, pola makan yang sehat, pola gerak yang sehat. Berarti nggak ke situ. Oh, berarti mungkin skornya masih kurang di situ, mungkin masih 1, 2 atau 3 gitu. Tapi kalau saya sudah berusaha menyajikan yang terbaik dengan kemampuan saya, sebisa-bisanya saya masak, saya menyajikan makanan bernutrisi, memilihkan makanan, melarang makanan yang buruk dan lain sebagainya. Oh, berarti itu levelnya udah lebih tinggi lagi gitu. Kalau saya udah bisa sampai ngajak ke orang lain, ke keluarga besar untuk menciptakan healthy living life gitu ya. Kemudian good habit dalam makanan gitu. Nah, berarti itu skornya lebih tinggi lagi. Begitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, saya nggak akan langsung mengajak scoring fitrah di sini karena nanti juga ini filenya kan dibagikan, jadi teman-teman bisa mencoba sendiri di rumah. Oke, nah ini salah satu gambarannya. Ustadz Hari Santosa pernah menggambarkan dengan sangat detail. Misalnya nih ya, fitrah keimanan itu nanti akan jadi a person of love and sincerity. Ibu itu sosok penuh cinta ketulusan. Allah ciptakan perempuan dengan karakteristik ini supaya siap mendukung dan menjadi makmum dari misi hidup sang suami. Bagaimana seorang perempuan jadi person of love and sincerity ketika ia mendorong suaminya menjadi imam yang baik, membantunya dengan setia, menemukan misi hidupnya, dan mendampingi dengan segenap jiwa raga sepanjang hidupnya. Khadijah radhiyallahu anha adalah contoh yang terbaik untuk ini semua. Nah, itu kita bisa dapat nih gambaran-gambaran bentuk-bentuk terbaik dari setiap fitrah, ke-8 fitrah ini. Nah, Ustaz Hadi pernah menguraikannya, begitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung melihat, saya tuh sebenarnya udah sampai segitu apa belum ya, gitu. Untuk mengukur kondisi kita sendiri seperti apa. Yang jelas, targetkan bahwa saya juga ingin seperti ini, karena inilah gambaran perempuan terbaik yang fitrahnya sehat dan terus dijaga setiap waktu. Inilah gambarannya, supaya saya bisa seperti 4 perempuan yang menjadi pemimpin surga. Gitu ya, mudah-mudahan jadi lebih kebayang. Oke. Nah, saya pernah merangkumnya kira-kira seperti ini.
Jadi kalau kita topiknya misalnya tentang fitrah keimanan, kita sendiri harus jadi sosok yang seperti apa? Oh, apakah saya sudah jadi perempuan yang selalu penuh cinta dan ketulusan? Kalau saya penuh cinta dan ketulusan, berarti apa yang mengalir dari saya itu bukan marah, bukan ngomel, bukan nyindir, bukan ngeluh. Penuh cinta dan ketulusan. Ketulusan itu kaitannya dengan ikhlas. Menyadari bahwa segala sesuatu itu sudah Allah tempatkan pada tempatnya. Karena keikhlasan itu juga artinya mempercayai Allah Maha Adil. Berarti juga memahami keseluruhan hidup saya. Itu juga sudah diatur sama Allah. Dan itu semua membuat saya semakin meyakini Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka kalau Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, masa saya enggak? Berarti saya juga akan menjadi sosok penuh cinta. Nah, dari poin pertama aja itu sudah jadi review buat kita. Reminder buat kita, saya sendiri sudah jadi sosok penuh cinta dan ketulusan atau tidak. Karena ternyata kekuatannya seorang perempuan adalah dia bisa menjadi tempat berlabuh bagi siapapun untuk mereka itu kembali memperkuat dirinya lagi. Seperti mata air yang terus-menerus memberikan cinta, sehingga orang itu meminum air cinta itu kemudian jadi bertenaga lagi, jadi kuat lagi. Begitu. Itu tuh sosok ibu tuh seperti itu. Maka bisa bayangkan ya, Ismail alaihi salam bisa menjadi anak yang soleh, padahal tidak dididik langsung oleh Ibrahim alaihi salam, karena Hajar itu menjadi sosok yang penuh cinta dan ketulusan, mendukung misi hidup suaminya, sadar bahwa suaminya itu adalah nabi, sama-sama berada pada level keimanan yang sama-sama kuatnya, sehingga ketika ditinggal oleh Ibrahim di padang pasir, Hajar itu enggak kemudian drama gitu ya. Kamu mau ninggalin aku di padang pasir sendirian? Nggak ada makanan, nggak ada toko, nggak ada Alfamart, nggak ada pohon, nggak ada apa gitu ya. Kan nggak ya? Hajar itu ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, Hajar itu bertanya. Karena kan Nabi Ibrahim itu meninggalkan Hajar dan bayinya itu nggak ngomong apa-apa. Ibrahimnya langsung berdiri, berbalik, terus jalan. Sebentar, karena ini ceritanya belok ke Ibrahim, jadi saya stop share dulu. Nah, jadi ketika Nabi Ibrahim itu ya pokoknya mendudukan Hajar sama Ismail. Terus Nabi Ibrahim berdiri, berbalik, terus jalan. Nggak ngomong apa-apa. Kenapa nggak ngomong apa? Nggak tahu harus ngomong apa ya. Masa mau bilang, Allah memerintahkanku meninggalkanmu gitu ya. Itu terlalu berat gitu untuk seorang Ibrahim gitu ya. Dan bayangkan Ibrahim itu kan baru mendapatkan Ismail itu di usia yang sudah sepuh gitu ya. Mungkin belum mendekati sepuh, tapi sudah sangat matang gitu. Nah, jadi ketika Nabi Ibrahim itu berbalik dan kemudian berjalan, Hajar itu bertanya, apakah kau akan meninggalkanku di sini? Nabi Ibrahim itu tidak kuasa untuk jawab apapun. Nabi Ibrahim itu bahkan tidak kuasa untuk berbalik dan menatap istrinya, karena tahu istrinya sedang menggendong bayi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu hanya menoleh, masih membelakangi Hajar, hanya menoleh terus mengangguk dengan air mata bercucuran gitu ya. Kemudian Hajar bertanya lagi, apakah ini adalah perintah Allah? Terus mengangguk lagi Nabi Ibrahim. Kemudian Hajar berkata, jika ini adalah perintah Allah, maka saksikanlah Allah tidak akan menyia-nyiakan kami dan engkau akan mendapati kami termasuk orang-orang yang bersabar. Berangkatlah. Coba bayangin ya. Kalimat itu cuma gitu aja. Itu kan berarti Hajar itu amat sangat percaya dan yakin kepada Allah yang memberi tugas kepada suaminya. Gitu. Jadi ketika kita bicara tentang mendukung misi hidup suami, yang mana itu adalah bentuk fitrah keimanan suami dalam bentuk terbaik, dan kita ingin menjadi seorang bunda, seorang istri yang menerapkan fitrah keimanan dalam bentuk terbaik, berarti kita tuh harus mendukung misi hidup suami. Dan untuk itu berarti kita itu berkiblatnya kepada Allah, bukan ayo coba jelaskan misi keluarga, coba jelaskan misi apa sih yang mau kamu kejar tuh. Jadi itu tuh hanya relasi dua orang, kita lagi nagih sesuatu pada suami. Padahal semestinya kita itu percaya sama Allah dan kita tahu Allah tuh menitipkan sesuatu pada suami kita. Nah, menarik ya. Jadi ternyata ketika kita bicara fitrah keimanan, efek kita itu percaya penuh, beriman penuh kepada Allah, itu akan ngefek dalam relasi kita pada suami, dalam relasi kita dengan anak. Nah, ketika kemudian Ibrahim itu pergi, kan Hajar bilang berangkatlah gitu ya. Terus kemudian Ibrahim itu pergi. Sesudah sekian waktu, ASI-nya habis, Ismail meraung-raung kehausan, sama Hajar juga kan nggak makan nggak minum, sampai kurus kering gitu ya. Nah, jadi ini agak belok aja dikit sebagai gambaran. Kisah-kisah kehidupan Nabi itu selalu digambarkan amat sangat berat. Sebagai gambaran ya bagaimana kurusnya Hajar saat itu, saya jadi teringat cerita Aisyah. Memang ini beda zaman ya, Ibrahim dan Rasulullah, tapi mudah-mudahan jadi gambaran. Aisyah itu pernah ditanya oleh salah seorang murid yang belajar tentang Islam, itu jauh sesudah Rasulullah meninggal. Kan Aisyah menikah ketika masih usia muda ya,
Jadi salah satu hikmahnya adalah Aisyah itu berumur panjang sampai bisa mendidik sekian generasi muslim gitu, dan beliau adalah sumber paling valid, kan beliau adalah pencetus hadis kan. Jadi ada salah satu murid yang bertanya tentang sebuah kejadian dan Aisyah tuh punya ingatan yang sangat kuat. Kemudian salah satu momen yang Aisyah ceritakan adalah di zaman itu bagi kita kaum muslim hidup sangat berat karena banyak sekali yang menentang kita, kata Aisyah. Maka saat itu yang namanya makan buat kita itu adalah menggigit daging satu gigitan. Nah itu adalah sudah satu porsi makan penuh dalam satu hari. Makanya jadinya kurus kering gitu. Kalau teman-teman pernah tahu sirah tentang Aisyah itu pulang ke rombongan ditemani oleh seorang laki-laki, terus kemudian menjadi fitnah gitu ya. Nah itu kan awal mulanya dari mestinya apa ya namanya teh, seperti wadah, bukan wadah, apa ya, yang tanduk yang dipegang oleh 4 orang laki-laki terus diangkat gitu ya, kayak kalau di daerah-daerah di Jawa Barat mah kayak ngangkat anak yang habis hitanan gitu ya, di sisingan atau kuda gitu ya. Dan itu kayak itu tandu dikhususkan untuk istri Rasulullah. Nah, kenapa Aisyah itu bisa tertinggal rombongan dan akhirnya nyusul bersama seorang laki-laki? Karena si 4 laki-laki yang mestinya mengangkat tandunya Aisyah itu mengira Aisyah sudah naik. Jadi tandu itu dengan ada Aisyah atau tanpa Aisyah beratnya mirip. Nah, saking kurusnya gitu ya. Nah, jadi oke, balik lagi ke cerita Hajar tadi. Jadi Hajar itu sudah menyusui Ismail sampai benar-benar habis ASINya. Ismailnya udah nangis meraung-raung. Hajar juga udah nangis, udah haus sekali gitu ya, dan nggak tahu harus kemana. Karena bahkan tidak ada tempat berteduh, tidak ada sumber air, tidak ada orang lain. Lalu kemudian Hajar berlari-lari dari sofa ke marwah. Nah, sekarang bayangkan, dicari di sofa, air tidak ada. Terus ke marwah, air juga nggak ada. Kalau saya dalam posisi Hajar, saya mikir gini, di titik ini nggak ada, titik ini nggak ada, ya coba titik lain gitu ya. Oh, saya sih bakal mikir gitu ya. Tapi kenapa yang terjadi, Hajar itu bukan dari marwah itu ke titik lain gitu. Enggak, tapi ke sofa. Habis dari sofa itu ke marwah lagi. Jadi sekarang coba bayangkan tingkat keimanannya Hajar. Ketika Hajar nyari di sofa, nggak ada gitu. Ya Allah, ternyata di sini tidak ada. Saya yakin ya Allah, ini kalau saya berjalan lagi, melangkah lagi untuk mencari, saya pasti semakin dekat menuju sumber air. Datang ke marwah. Udah 1 kali nih ya Allah, ternyata di marwah tidak ada. Oh, saya yakin ya Allah, pasti perjalanan saya berikutnya bakal ada. Mungkin di sofa, ketika tadi tidak ada, mungkin sekarang ada. Jadi bolak-balik sampai 7 kali itu justru menunjukkan optimisme dan keyakinan yang luar biasa kuat. Nggak pernah putus harapan. Setelah 7 kali bolak-balik itu, airnya munculnya di mana? Bukan di sofa, bukan di marwah ya, tapi di dekat kaki bayi Ismail. Jadi ketika bolak-balik sofa marwah itu tidak sambil membawa bayi Ismail. Bayi Ismailnya ditinggalkan di titik di mana masih bisa terpantau sama Hajar. Dan airnya muncul dari dekat kakinya Ismail. Kalau saya jadi Hajar, mungkin saya bakal komentar, cik atulah ya Allah, udah 7 kali ya teh bolak-balik meninah, kok munculnya di situ sih gitu. Tidak dihargai apa kerja keras saya dari tadi, udah capek ini, udah keringetan gitu. Itu mungkin saya bakal gitu ya. Tapi bagaimana apa yang Hajar sampaikan? Ya Allah, ternyata benar. Rezeki pertolongan darimu tuh benar adanya gitu. Hajar itu sama sekali tidak mempermasalahkan tentang bahwa rezekinya itu bukan datang dari hasil usaha sofa dan marwah itu. Tapi Hajar tuh meyakini bahwa keimanan saya, kepercayaan saya padamu ya Allah itu tidak bergeming sama sekali. Dan bahwa hadirnya di situ itu adalah bukti Allah menolong. Jadi Hajar itu tidak mempermasalahkan itu. Nggak kemudian mengatur kehidupan itu harus sesuai persepsinya, harus sesuai tolok ukurnya. Dan kemudian ketika air Zam-Zam itu berhasil memenuhi kebutuhan minumnya Hajar dan Ismail, itu kan tidak sehari 2 hari ya, ditinggalkan tuh bertahun-tahun. Ketika Ibrahim balik lagi dan bertemu dengan Hajar dan Ismail, Ismail itu sudah di usia cukup besar, bahkan hadis itu mengatakan sudah usia bisa diajak main dan bisa diajak ngobrol gitu ya. Bahkan ketika Ibrahim itu balik lagi bertemu Ismail, Ismail itu tidak jadi anak broken home. Nggak kemudian, nah ini nih bapakku, baru datang sekarang, kemarin kemana aja, aku ditinggalin di sini di padang pasir, kekeringan, terus kelaparan, kehausan, tuh ibu sampai kurus kering begini, bapak macam apa kau ini? Wah, nggak ada tuh kalimat seperti itu. Kenapa? Karena Hajar itu berhasil mentransfer semua keimanannya kepada Allah, semua keyakinannya pada misi kenabian yang dititipkan pada suaminya, dan kemudian mentransfer pola pikir dan pola merasanya Ibrahim dalam melakukan tugas kenabiannya itu ditransfer semua ke Ismail.
Maka coba bayangkan, bahkan dalam sekian rentang waktu aja Hajar itu melakukan pendidikan itu sendirian, benar-benar sendirian, nggak bisa video call, nggak bisa email-emailan, nggak bisa WhatsAppan sama suaminya ya kan. Suaminya datang mendapati Ismail itu sama kekuatan keimanannya dengan Ibrahim. Jadi ketika Ibrahim itu bermimpi bahwa Ibrahim menyembelih Ismail, kemudian Ibrahim bertanya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Perhatikan jawaban Ismail, persis jawaban Hajar. Ayah, ya abati, bahkan manggilnya tuh ya abati, wahai ayahku yang kusayangi. Ingat bahwa mereka tidak ketemu bertahun-tahun ya. Wahai ayahku yang kusayangi, apakah ini adalah perintah Allah? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, iya. Kalau begitu, saksikanlah bahwa Allah tidak akan menyanyiakan kami. Dan saksikanlah bahwa kami akan termasuk orang-orang yang bersabar. Lakukanlah. Persis coba. Padahal ini masih anak-anak. Kalau Hajar punya tingkat keimanan seperti itu, sebagai istrinya Nabi, bisa kebayang lah sama kita ya. Berarti kan proses pendidikannya lama, ada proses pendidikan dari suami kepada istri. Apalagi Hajar kan menikah dengan Ibrahim sudah dewasa ya. Artinya menerima keimanan, keislaman itu dengan pikiran sadar, logikanya jalan kan gitu. Tapi ini tuh anak-anak. Berarti kualitas Hajar, kualitas keimanan, fitrah keimanannya, bagaimana dedikasi beliau sebagai istri terhadap Ibrahim itu sebesar apa sampai kemudian semua tertransfer sempurna kepada Ismail. Nah, ini yang saya ingin ajak kepada teman-teman semua. Ternyata baru bicara topik fitrah keimanannya udah sampai sedalam ini gitu ya. Nah, dengan begitu kita jadi kebayang role model kita adalah orang-orang seperti itu. Maka kita nggak boleh lagi sejak sekarang kita nggak boleh lagi pakai role model di luar sana yang nggak jelas batas baik buruknya. Misalnya gini, mestinya kamu tuh ya Mas ya, ya kayak suami yang itu gitu loh, romantis gitu. Jadi kalau posting di Instagram itu mereka tuh pakai relationship goals gitu. Aku tuh pengen kayak gitu. Ya Mas tuh jadi suami tuh yang peka dong, gini nih gitu ya. Terus kalau misalnya pas giliran suami kita tidak menunjukkan hal-hal yang umumnya kita tahu sebagai gambaran suami yang baik, terus kita mikir, suamiku tuh ya kok toksik banget, kok gini gitu. Terus kita mendapati anak kita mengalami menunjukkan perilaku yang menurut kita tuh bermasalah. So kita sibuk aja dengan mengeluhkan itu semua. Maka kita jadi lihat bahwa ternyata kita itu terlalu banyak terwarnai dengan yang kita lihat di luar. Apa kata orang, yang umumnya orang lain lakukan ada seperti ini, umumnya perempuan lain itu bisa komplain begini dan lain sebagainya. Kita bukan mengacu pada perempuan-perempuan terbaik yang ada dalam sejarah Islam. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke slide-nya, saya percepat ya. Bismillah. Nah, jadi kalau dilihat dari 8 fitrah, di masing-masing fitrah itu ada gambaran-gambarannya. Misalnya nih, kemarin kan teman-teman bicara tentang memahami emosi diri sendiri, terus melakukan healing dan sebagainya. Ternyata sebenarnya buat perempuan itu tuh basic skill. Kenapa? Perempuan itu ibaratnya gini, kalau di dalam kehidupan manusia, dalam diri manusia itu ada 4 lapisan, kira-kira gitu ya. Ada lapisan fisik, lapisan emosi, lapisan pikiran atau intelektual, sama lapisan spiritual, kira-kira gitu ya. Baik laki-laki maupun perempuan sama. Tapi yang berbeda dari laki-laki sama perempuan khususnya adalah lapisan emosi. Perempuan itu lapisan emosinya itu kayak lebih tebal gitu dibandingkan laki-laki. Maka yang paling bisa memahami perasaan orang-orang di keluarga itu perempuan atau laki-laki? Sebenarnya perempuan yang sama Allah dikasih kemampuan untuk lebih peka terkait perasaan. Mau perempuan itu misalnya di dalam tes bakat sekalipun ya, saya kan praktisi talent mapping juga. Walaupun misalnya tes talent mapping yang menunjukkan empatinya itu nomor terakhir, tetap aja sebenarnya dia punya kepekaan lebih besar daripada laki-laki. Artinya, kalau dia berperan dalam keluarga, dia tuh bisa kok jadi personal counseling and therapist. Ternyata itu tuh basic skill buat seorang perempuan. Justru karena perempuan itu sudah diberikan kapasitas untuk memahami perasaan. Maka perempuanlah yang bisa menjadi pembasuh luka. Anak kita misalnya jatuh dari sepeda, terus berdarah-darah. Kira-kira yang dicari di rumah siapa? Bapaknya apa ibunya? Ibunya kan ya pasti, bunda, umi ini aku berdarah gitu ya. Terus sama kita misalnya dibersihin, terus kepalanya kita usap-usap, terus cuma bilang bismillah, mudah-mudahan sembuh ya. Terus itu sudah jadi dia ketawa lagi. Coba yang melakukan itu ayahnya. Masih nangis kayaknya. Atau mungkin ayahnya bilang, oh ya kuat. Enggak usah nangis, tenang aja. Terus si anaknya malah makin nangis kayak, ini aku lagi sakit gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa laki-laki sama perempuan itu memang secara refleks akan beda. Perempuan itu yang lebih punya kapasitas untuk menjadi pembasuh luka. Nah, jadi dari 8 fitrah ini, kalau dibahas satu persatu memang nggak akan sempat ya. Tapi intinya teman-teman semua jadi kebayang 8 fitrah ini seperti apa, dan kita lebih explore kepada contoh-contohnya di sesi ini sama sesi berikutnya. Intinya 8 fitrah ini mohon dijadikan rujukan. Berarti kita itu mengejarnya kualitas
menjaga fitrah itu seperti ini, gitu ya. Oke, nah bagaimana memastikan fitrah terjaga atau mengembalikan yang sudah tergerus? Di dalam kehidupan kami, maksudnya kehidupan saya dan suami, dan kemudian kami menerapkannya di sekolah alam informal yang kami kelola bareng-bareng dengan teman-teman, isi kehidupan itu harus diisi dengan 5 relasi ini. Kalau dalam kehidupan kita 5 relasi ini diurus dengan baik, maka semua fitrah kita itu bisa terjaga dengan baik. Fitrah yang tergerus juga akan kembali lagi sehat. Ini sudah terbukti, sudah kami coba pada anak-anak yang kecanduan game, pada anak-anak yang relasinya buruk dengan orang tua, jadi baik orang tuanya maupun anak-anaknya diperbaiki lagi relasinya, antara suami istri relasinya tidak baik dan sebagainya. Ternyata dengan fokus pada memperbaiki 5 relasi ini dalam kehidupan kita, itu bisa menjaga fitrah kita dengan baik. Perhatikan bahwa dalam setiap 5 relasi ini, dalam setiap relasi ini, di situ posisi kita beda-beda. Relasi kita dengan Allah berarti kita sebagai apa? Sebagai hamba. Kalau sebagai hamba berarti kita percaya penuh sama rencana Allah. Dalam kepercayaan penuh kita berarti tugas kita itu bukan komplain, bukan ngeluh, bukan menilai kenapa kok hidupku tuh berat banget dan lain sebagainya. Karena bagaimana kehidupan kita itu Allah yang punya kurikulumnya. Kita hidup menjalani kurikulum Allah yang spesifik diberikan hanya untuk kita. Kalau kita mau percaya, kita mau menerima, dan kita mau melakukan dengan sebaik-baiknya, itu adalah cara Allah menaikkan kita terus-menerus naik level sampai ke surga yang Allah tentukan. Begitu. Jadi sebenarnya surga dan neraka kan itu memang ada di tangan kita. Artinya kalau kita melakukan yang baik kita masuk surga, kalau kita melakukan yang buruk kita bisa masuk neraka. Tapi sebenarnya settingan dari Allah naik turun hidup kita itu untuk mengarahkan kita ke surga. Tapi lucunya manusia itu bukan fokus pada oh ya ini tuh akan bawa kita ke surga. Lucunya adalah gini, kenapa aku harus mengalami ini, yang lain enggak kok. Kok hidup aku tuh berat banget. Malah Allah tuh nggak suka ya sama aku, malah Allah tuh benci ya sama aku. Kok aku tuh gini amat sih hidupnya gitu ya. Kalau itu kan namanya mempertanyakan ya. Ada tendensi mengeluh di dalamnya. Kalau saya sering menyampaikan kepada sesama perempuan gitu ya. Kalau kita sedang berdoa sama Allah dan kita mau menceritakan kehidupan kita berat, ya atau bukan berdoa lah, kita mau mengomentari kehidupan kita, bahwa kehidupan kita itu berat. Ganti kalimat kita dengan kalimat bertanya dan bukan kalimat mempertanyakan. Apa bedanya? Bertanya itu misalnya gini, saya kasih contohnya mempertanyakan. Mempertanyakan itu misalnya gini, ya Allah kok aku kok harus ngalamin kayak gini, kok suami aku tuh kayak gini sih, emang aku tuh salah apa gitu, terus kenapa kok hidup aku tuh berat banget dan lain sebagainya. Tendensi mengeluh, niat mengeluhnya tuh sangat kuat, dan itu sadar tidak sadar membuat kita sebenarnya seolah sedang menilai, ya Allah menurutku hidup yang kau rancang untukku itu tuh jelek, gimana sih Allah tuh kok nggak bisa ngerancang. Nah kayak gitu, kita tuh sedang menilai Allah, dan itu tuh nggak sopan karena kita kan hamba ya, hamba tuh tahu apa. Kan Allah yang menciptakan kita. Begitu. Mestinya kalimat kita adalah kalimat bertanya. Kalimat bertanya itu dimulai dengan menerima. Nggak ada mengeluhnya. Kebalikan mengeluh adalah menerima. Jadi justru kita tuh menerima. Ya Allah, ternyata hidup saya tuh berat ya. Ternyata kejadian ini membuat saya sedih ya. Ternyata kata-kata beliau itu menyakiti saya ya. Ya Allah, kalau begitu saya harus bagaimana? Karena di titik ini saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tunjukkan ya Allah kepada saya apa yang harus saya lakukan. Jadikanlah mulut saya ini menjadi jalan untukmu menyampaikan sesuatu. Jadikanlah tanganku ini menjadi jalan untukku melakukan sesuatu. Jadikan wajah ini, kau tentukanlah wajah ini mau pakai raut apa, supaya semua situasi ini berjalan ke arah yang lebih baik. Tolong ya Allah. Inilah bentuk pertanyaan kepadamu. Begitu. Itu jadi nyambung dengan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepadamu lah aku menghamba, aku subscribe, join sebagai hamba. Wa iyyaka nasta'in, oleh karena itu aku meminta pertolongan. Orang meminta pertolongan itu bukan pakai mengeluh dan tidak menyalahkan orang yang menolong, kan gitu. Jadi relasi kita dengan Allah harus kita perbaiki lagi. Fokus kita adalah sebagai hamba, gitu ya. Nah, kemudian relasi dengan keluarga. Nah, kenapa relasi dengan keluarga perlu diperbaiki? Karena 4 laki-laki tadi yang saya sebutkan. Surga dan neraka kita ditentukan oleh 4 laki-laki tadi. Surga dan neraka 4 laki-laki tadi ditentukan oleh kita. Jadi kita ini semua saling terhubung. Gak bisa kita tuh misalnya mengatakan gini, ya udahlah aku kan udah menikah, udah sama suami ini yang baik, tapi relasiku tuh dengan ayahku tuh buruk. Udahlah, udahan aja lah gitu relasinya dengan ayahku tuh toksik gitu. Dan kata sosmed ya, menurut akun mana gitu katanya, tinggalkanlah relasi-relasi yang toksik, berjaraklah dan berikan dirimu waktu gitu untuk kamu tuh healing. Ya Allah, ya begitulah ya kalau kita itu tidak mengacu kepada bagaimana Islam mengajarkan kita gitu.
Ya, kita bukan fokus pada toksiknya, kita lakukan healingnya, tapi ingat bahwa surga dan nerakanya dia dan surga dan nerakanya kita tuh saling berkaitan. Gitu, makanya relasi dengan keluarga perlu diperbaiki. Relasi dengan diri sendiri. Ternyata perempuan adalah sosok yang paling rentan dalam mempersepsi dirinya sendiri. Jangankan persepsi tentang secara psikologis, terkait fisik aja. Duh, aku hitam ya. Aduh, aku gemuk. Aduh, ini abis lahiran banyak sekali stretch mark. Aduh, aku jerawatan dan sebagainya. Dan kita dibombardir dengan berbagai macam iklan di luar sana yang mempertanyakan self worth kita. Apakah kita tuh berharga apa enggak? Kita kurang putih jadi tidak merasa berharga dan sebagainya. Akhirnya kita terlalu membuat diri kita tuh dalam posisi yang rentan. Padahal balik lagi, Allah itu menciptakan perempuan itu default dan gak ada hubungannya dengan kecantikan, gak ada hubungannya dengan bentuk badan, dengan ukuran berat badan, dengan warna kulit, gak ada hubungannya. Begitu kita terlahir sebagai perempuan, mau bagaimanapun kondisi kita, mau hitam, mau putih, ya mau gemuk, mau kurus, kita itu mulia. Jangan sampai lupa bahwa Allah sendiri memandang kita mulia. Mengapa kita sendiri memandang diri kita tidak mulia? Jangan sampai kita tuh jadi kayak apa ya, kalau bahasa Sunda mengelunjak gitu ya. Orang udah memperlakukan kita dengan baik, kitanya malah memperlakukan dengan buruk. Allah sudah memperlakukan kita dengan baik, memberikan kita sebaik-baik diri, sebaik-baik pikiran, sebaik-baik perasaan, kita sendiri yang ngerusak. Overthinking lah, terus punya persepsi buruk tentang diri sendiri, self worth rendah dan lain sebagainya. Padahal Allah tidak menciptakan demikian. Terus kalau kita bilang, tapi kehidupanku berat sehingga aku jadi membenci diriku sendiri, ya kitanya salah ngambil kesimpulan. Allah mah ngasih kehidupan kita berat bukan untuk membuat kita membenci diri kita sendiri. Bukan. Allah tuh ingin menaikkan level kita. Coba kalau kita bilang kehidupan kita berat, emang kita pernah kayak Hajar? Berada dalam posisi amat sangat tidak punya apa-apa, cuma punya baju melekat di badan dan harus ngurus bayi, ditinggal sama suami, nggak ada uang, nggak ada tempat berteduh, nggak ada air, nggak ada orang lain. Nggak pernah, tapi Hajar aja tidak kehilangan keimanannya. Kita tidak pernah sampai semiskin itu, tapi kita sudah sering kehilangan keimanan kita. Maka dari sini kita jadi harus melihat ternyata bagaimana relasi kita dengan Allah mempengaruhi relasi kita dengan diri sendiri. Kemudian relasi kita dengan masyarakat, kita perbaiki. Ketika kita berelasi dengan masyarakat, perempuan bisa memilih menjadi sosok yang rentan karena terus-terusan terpapar dengan apa kata orang, misalnya, wah perempuan itu kalau sudah menikah harus bekerja supaya ada pegangan. Kalau ada apa-apa sama suami, maksudnya ada apa-apa dengan suami itu gimana? Ya bisa dia tuh selingkuh gitu ya, atau ya misalnya dia tuh nanti meninggal, ya selingkuh atau meninggal itu memang ditentukan oleh saya kerja apa enggak, atau selingkuh atau meninggal itu bisa diantisipasi dengan saya bekerja. Loh kok nggak nyambung? Dan ketika perempuan itu berpikir seperti itu, terus perempuan meninggalkan masyarakat. Nah itu contoh ketika perempuan menempatkan diri dalam masyarakat, tapi menempatkan dirinya tuh dalam posisi yang rentan, terpapar dengan apapun, apa kata orang, apa kata tren zaman dan lain sebagainya. Padahal mestinya nggak begitu. Coba contoh Khadijah. Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah adalah pengusaha sukses. Mekah mungkin bandingannya di Indonesia kayak Jakarta. Jadi itu kota paling maju, paling padat, kota di mana sistem ekonomi itu bergulir dengan sangat cepat gitu ya, dan itu kota wisata religi gitu ya, karena ada banyak orang-orang yang penyembah berhala begitu kan. Dan Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah adalah pengusaha yang menguasai 2/3 harta Mekah. Ada nggak sekarang di Jakarta pengusaha perempuan yang menguasai 2/3 harta Jakarta? Nggak ada kan ya? Nah bayangkan Khadijah itu seperti itu, dan Khadijah itu berhasil menjaga dirinya tetap suci, terus tetap berakhlak baik sampai kemudian mendapat gelar At-Thahirah. Dan gelar itu bukan didapatkan melalui kuliah, tapi berdasarkan interaksi dengan semua orang, dan semua orang mengakui Khadijah itu adalah wanita yang suci. Ketika Khadijah menikah sama Rasulullah, terus Rasulullah diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun, jadi setelah 15 tahun menikah, kemudian Muhammad diangkat menjadi Rasulullah. Seluruh hartanya Khadijah itu diberikan untuk tujuan dakwah. Jadi Khadijah itu ketika meninggal itu dalam kondisi amat sangat miskin. Pakai baju yang melekat di badan, bahkan barang apapun di rumah itu jadi sodako dan sebagainya. Kira-kira apa kata tetangga? Dan Muhammad itu bersebelahan dengan Abu Lahab. Gitu ya. Tinggalnya itu bersebelahan dengan Abu Lahab. Jadi coba bayangin ya apa kata tetangga gitu. Tuh ya, lihat coba, kalau pengusaha perempuan segitu suksesnya nikah sama laki-laki, itu laki-laki morotin hartanya, habislah itu semua hartanya sampai dia meninggal dalam kondisi miskin. Kok bisa kayak gitu ya? Kita mau jadi perempuan yang mana?
menjadi perempuan yang terlalu terpapar dengan apa kata orang dan kita ambil buruk-buruknya terus kita amini, kita yakini, atau kita mau jadi perempuan yang berakhlak baik dan berkontribusi bagi masyarakat. Meskipun Khadijah itu sudah meninggal, semua masyarakat Mekah itu mengakui bahwa Khadijah itu punya kontribusi besar dan baik buat masyarakat. Hanya tetangga-tetangga yang julid aja yang berkata seperti itu. Padahal mereka sendiri juga mendapatkan dampak kontribusi yang baik dari Khadijah. Nah itu ya. Kemudian relasi dengan alam. Sebagai seorang perempuan, kita punya kepekaan yang bisa dibilang lebih peka daripada laki-laki. Maka sewajarnya kita mengajak keluarga kita juga peka terhadap alam, karena sejatinya kita itu terhubung sama alam. Menariknya, bahkan kalau teman-teman memperhatikan, kota besar disebut ibu kota, gitu kan? Terus Mekah itu disebut Ummul Qura, ibunya dari semua kota. Terus bumi disebut Mother Earth. Negara, tanah air disebut ibu pertiwi. Perhatikan, semuanya pakai kata ibu. Artinya sebenarnya secara pemahaman bahasa, secara pemahaman budaya, semua manusia itu mengakui bahwa pusat kehidupan itu adalah ibu. Maka memanggil sesuatu yang sangat besar dan utama itu pakai kata ibu di depannya. Begitu. Maka aneh kalau seorang perempuan tidak peduli kepada alam dan kemudian keluarganya juga nggak ada yang peduli sama alam gitu. Padahal dia sendiri dengan alam itu pakai nama yang sama. Begitu. Dan kalau kita lihat lagi pada sifat Allah, 99 Asmaul Husna, 2 nama terbaik ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim berasal dari akar kata yang sama, yaitu raham. Raham itu artinya rahim. Rahim uterus yang ada dalam diri perempuan. Hanya perempuan yang nama organnya dipakai untuk nama Allah. Allah tidak memakai nama organ laki-laki untuk menjadi namanya. Nah itu udah kurang kedekatan apa coba sama Allah dan seluruh alam semesta ini. Kan begitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah ini saya percepat aja ya. Jadi hal-hal yang penting untuk menjaga 5 relasi tadi, kita paham bahwa seorang perempuan itu senantiasa hidup sebagai anggota keluarga. Pastikan dalam kehidupan kita tidak pernah tercerabut dari kehidupan keluarga. Jangan sampai sibuk berkarir, udah nggak inget dan nggak terhubung sama keluarga. Dan saya pernah mendapati sebuah cerita, ada teman saya yang ingin bertanya pada ustazahnya tentang keluarga, karena si teman saya ini baru menikah. Kemudian ustazahnya itu berkata, saya kalau cerita tentang keluarga nggak bisa cerita banyak. Saya punya anak 4, tapi semua anak saya itu masuk pesantren. Jadi praktis saya itu tidak mengurus anak-anak. Saya tuh hanya bertemu sama mereka sebulan sekali atau seminggu sekali, dan saya nanya progres pembelajaran mereka bagaimana. Jadi ibu tuh nggak pernah tahu gimana caranya mengatur, mengelola konflik anak-anak gitu ya, mendengarkan curhat anak-anak, ya nggak tahu, udah nggak pernah. Wow, itu adalah contoh kehidupan perempuan yang tercerabut dari kehidupan keluarga. Kan sayang ya, sayang sekali semua kesempatannya nggak dipakai. Termasuk perempuan belum menikah sekarang adalah yang sering dijadikan sebagai mumpung belum menikah, maka Anda tuh just be yourself, mau keluar, mau ngapain, dan selalu dipandang sebagai perempuan belum menikah itu adalah dia individu bebas kemana aja. Padahal tidak, dia tetap dalam perwalian. Maka segala macam gerak-geriknya tetap dalam tanggung jawab walinya, karena selalu hidup sebagai anggota keluarga. Itulah perempuan. Nah, kemudian mindset kedua, keluarga itu urusan laki-laki. Sebenarnya maksudnya keluarga urusan laki-laki adalah yang mestinya mengurus keluarga, yang mestinya tahu keluarga itu mau dibawa kemana, isinya apa, bagaimana ritme hariannya, apa aktivitasnya, bagaimana personality keluarga itu tuh mestinya laki-laki yang kepikir, perempuan. Jadi ketika kita mendapati keluarga itu malah perempuannya yang sibuk memikirkan semuanya dan laki-laki yang cuma sibuk kerja, itu bukan Islam. Islam nggak mengajarkan seperti itu. Perempuan hidupnya berpusat di seputar kelahiran, sementara ada yang kelewat nih. Sementara laki-laki itu di seputar kematian. Suami saya itu pernah bilang begini, kalau laki-laki bekerja keras dan dia sudah berusia 40, pasti dia pernah mengalami pengalaman hampir mati. Gitu. Kalau laki-laki itu memang amanahnya adalah berjuang gitu. Dan ketika berjuang itu semua momen dia berjuang itu dekat dengan kematian. Coba bayangkan ya, driver Gojek misalnya. Sebagai seorang suami bekerja sebagai driver Gojek. Itu kan pengalaman dia kesalip, keserempet, kemudian misalnya ditipu dan sebagainya, itu kan banyak banget. Tapi perempuan tantangan hidupnya berpusat sekitar kelahiran. Nah, saya pernah mendengar ada penjelasan dari beberapa ustadz yang kemudian dirangkum oleh Ustadz Numan Alikan. Ustadz Numan Alikan menyampaikan begini, kalau kita lihat ayat-ayat di Al-Quran, dari 17 ayat tentang pengasuhan, 14 ayat itu bicara pada ayah. Mengapa harus sampai 14? Karena ayah itu harus dikasih tahu bahwa
Anda tuh penting loh perannya dalam keluarga, gitu ya kan yang tadi ini ya, yang keluarga adalah urusan laki-laki. Nah ini ya. Nah katanya gini, kata Ustadz Duman Arikanto. Jadi kontribusi terbesar seorang ayah itu adalah ketika anaknya itu sudah besar. Jadi udah bisa ngobrol sama anaknya, udah bisa memberikan arahan, udah bisa melatih, memberikan tantangan dan sebagainya. Kontribusi terbesar seorang ibu pada anak itu kapan? Ketika proses hamil dan melahirkan dan menyusui dan mengasuh ketika kecil. Makanya sebenarnya puncak kehidupan perempuan adalah ketika menjadi ibu. Sementara umumnya masyarakat mengira, duh kalau jadi perempuan tuh ya di rumah terus, maaf kalau dia perempuan melahirkan, di rumah terus, urus anak terus. Kasihan banget ya ibu-ibu kayak gitu tuh, nggak ada masa depan gitu ya. Terus hidupnya tuh begitu-begitu aja gitu, nggak seru. Terus perempuan-perempuan yang sedang sibuk di rumah gitu terus berpikir, kapan atuh ya aku tuh bisa keluar rumah gitu. Terus ngelihat teman-teman tuh udah pada berkarir, berblazer, mereka tuh cantik, wangi, ntar saya berdaster, lusuh dan sebagainya gitu ya. Kita tuh lupa bahwa sebenarnya dalam kehidupan perempuan puncak kehidupan seorang perempuan di mana seluruh potensi dirinya keluar itu sebenarnya ketika menjadi ibu. Tapi semangat zaman mengatakan justru itulah titik nadir seorang perempuan gitu. Sehingga banyak sekali di zaman ini perempuan yang solehah sekalipun berjilbab lebar dan sering mengaji tapi nggak mau nikah. Itu kan aneh gitu. Gitu ya. Jadi kita perlu melihat mindset zaman itu mengajak perempuan kemana, sementara semestinya dalam Islam itu kita bagaimana. Jadi keluarga adalah tempat hidup wanita. Ada banyak sekali hadis-hadis yang misalnya menganjurkan perempuan di rumah, terus kemudian hadis-hadis yang menyatakan betapa besarnya pahala hamil, melahirkan, menyusui, bahkan sampai ke menyisir rambut anak, itu tuh setara pahala umroh dan haji. Itu ibaratnya ya kalau kata Teh Kiki Barkiah ya, teman saya, Teh Kiki itu pernah bilang, kenapa ya perempuan teh suka pada sibuk nyari pahala-pahala di luar gitu ya. Padahal pahala di luar teh recehan, pahala di rumah segede gunung, gitu. Kenapa sibuk ngejar yang recehan, ada yang gunung tinggalin gitu, kata Teh Kiki gitu. Kalau saya sering mikirnya gini, kalau kita sedang punya anak yang kecil, kan ada kalimat doa orang tua, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Shogiro itu kan di masa kecil, sebagaimana mereka mendidik dan menyayangiku di waktu kecil. Waktu kecil di kata shogiro itu ulama berbeda pendapat. Ada yang 0 sampai 7 sampai usia mumayyiz, ada yang 0 sampai 10 sampai usia wajib sholat, dan ada yang bilang 0 sampai balik. Saya sih ngambilnya 0 sampai balik karena supaya yang sampai 7 sampai 10 tercover. Jadi kalau ternyata sang ibu tidak merawat sampai di usia sogiro, maka dia tidak berhak atas doa itu. Doa itu tak ada syaratnya. Jadi kalau mau dapat pengampunan dan kasih sayang dari Allah, maka kita harus robayani sogiro dulu. Nah, saya jadi mikir gini, oh berarti kalau masih punya anak kecil, pakai batas sogiro tadi, maka yang wajib buat saya adalah mengasuh anak. Mendidik anaknya masih tugas berdua, tapi tugas pengasuhan paling seringnya yang ketemu sama anak kan adalah saya, karena suami harus berjuang di luar kan gitu ya. Nah berarti itu yang wajib. Terus kalau bekerja, mengaktualisasikan potensi dan lain sebagainya, hukumnya apa? Mubah. Kenapa ngejar yang mubah, yang wajib ditinggalin? Nah, itu kan aneh. Maksudnya kan kita tuntaskan yang wajib, kalau yang wajib udah tuntas, baru boleh yang mubah. Bahkan Bu Eli Risman tuh pernah memberi pesan kepada saya waktu saya lagi hamil anak keempat tahun 2015. Bu Eli Risman bilang gini, usia ketergantungan manusia kepada induknya itu paling lama di antara semua mamalia. Nah, manusia itu tergantung kepada ibunya itu secara psikologis itu sampai 8 tahun. Jadi, kalau kamu mau bekerja di luar rumah dari pagi sampai sore, tunggu sampai anak bungsumu 8 tahun. Gitu kata Bu Eli Risman. Terus saya ngedengerin kayak, oh gitu ya Bu ya. Terus Bu Eli Rismannya ketawa, mengingat saya sudah punya anak keempat, udah mau punya 4 anak kan waktu itu. Bu Eli Rismannya ketawa bilang gini, ya itu juga kalau kamu gak nambah anak gitu. Ternyata anak saya 6. Dan sampai sekarang anak saya yang paling kecil 2 tahun, belum 8 tahun. Ya begitu, jadi seperti itu ya. Jadi keluarga adalah tempat hidup wanita. Oke. Nah, ini saya percepat aja ya terkait mengasah hati dan rasa. Ini kaitannya sama fitrah keimanan. Tadi saya sampaikan bahwa perempuan itu lapisan perasaan dan emosinya lebih tebal. Ternyata ini tuh kalau menurut ilmu psikologi sebutnya prapanca indera. Makanya perhatikan bagaimana Rasulullah itu untuk menguatkan rasa dan perasaannya, Rasulullah itu merenung, bertahanut ke Gua Hiro, mengamati. Gua Hiro itu kan dari posisi Rasulullah duduk, itu jangan dibayangkan guanya besar ya, itu guanya itu cuma cukup buat jongkok atau duduk dan meringkuk gitu. Di titik itu Rasulullah itu bisa melihat seluruh Mekah dan Rasulullah itu memakai perasaannya,
intuisinya, untuk memahami itu semua. Sementara panca indera itu hanya mempersepsi apa yang nyata, ya kan? Yang dirasa, yang disentuh, yang dilihat, ya kan gitu ya. Tapi perasaan kita, intuisi kita itu sebenarnya bisa bisa ada di awal sebelum panca indera bekerja. Perasaan kita dulu yang bekerja. Itu makanya coba perhatikan. Banyak ibu-ibu yang udah sepuh itu sering cerita, anak saya tuh kalau lagi di rantau dan dia tuh sakit, pasti perasaan saya tuh nggak enak. Kan saya sering dengar cerita kayak gitu ya. Itu apa yang terjadi? Kan anaknya nggak bisa disentuh, nggak kelihatan, nggak kedengeran, tidak tercium gitu ya. Kok bisa tahu kalau anaknya lagi sakit? Ya itu perasaan tuh seperti itu. Dan yang paling sering punya seperti itu adalah perempuan. Dan sebenarnya bahkan ada hadis yang mengatakan berhati-hatilah dengan firasatnya seorang mukmin. Jadi bahkan Rasulullah itu mengatakan pentingnya perasaan itu dijaga dan dikelola untuk seorang mukmin. Kenapa? Karena firasat seorang mukmin adalah petunjuk dari Allah. Seorang mukmin yang baik yang menjadi suami, saya sering bilang gitu pada teman-teman saya yang sesama ibu. Kalau suami Anda itu menjaga sholat 5 waktu di masjid, menjaga harta yang halal yang dibawa ke rumah, mendidik anak-anak dengan baik, memperlakukan Anda sebagai istri dengan baik, sebenarnya besar kemungkinan Allah akan memberi petunjuk bagi keluarga ini melalui intuisi yang dititipkan kepada suami. Maka suami harus terus mengolah perasaannya, sebagaimana Rasulullah sering bertahanut, sering merenung, gitu ya. Makanya penting untuk kita sebagai perempuan juga seperti itu, apalagi karena kita sudah dimodali lapisan perasaan lebih besar. Mestinya buat kita ini lebih mudah, gitu ya. Oke. Kemudian perasaan juga adalah modal menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan. Nah, ini tuh memang menarik ya. Kalau di zaman ini kan kadang misalnya ada orang berkata, "Ya, saya rasa sih kayaknya mendingan begini." Kok malah pakai perasaan sih? Boy yang logis gitu. Kasih alasan yang jelas kenapa kok kamu tuh milih yang ini, misalnya gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita bicaranya tentang tadi firasat seorang mukmin dan tentang keimanan, kadang itu tidak bisa dilogikakan. Begitu. Maka dari mana kita tahu perasaan yang muncul itu tuh disetir oleh setan? Kalau itu adalah petunjuk dari Allah. Disitulah kepekaan keimanan kita tuh harus benar-benar jelas. Kalau kita benar-benar beriman dan kita itu peka sekali, kita bisa membedakan. Itu suara yang muncul di pikiran saya, itu tuh bisikan setan yang menghembuskan was-was, atau itu sebenarnya petunjuk Allah. Makanya di surat Anas, jadi kalau di surat Al-Fatihah tadi ada iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, aku mendaftar menjadi hambamu, kepada mula aku menjadi hamba dan kemudian aku meminta pertolongan. Di surat Anas, surat terakhir, Allah tuh menunjukkan cara kita menjaga supaya kita tetap dalam track pertolongan Allah. Minta perlindungan kepada Allah sampai 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, ya Allah aku berlindung kepadamu wahai Rabbnya manusia. Malikin nas, wahai pemilik manusia dan raja manusia, gitu kan? Terus ilahinas, wahai engkau ilahnya manusia. Habis itu terus baru kalimat berikutnya alladzi yuwaswisu fi sudurinas, dari was-was yang dihembuskan oleh setan kepada dada manusia. Dihembuskannya bukan ke dalam hati, katanya adalah sudurinas. Sudur itu dada. Artinya setan itu cuma bisa menghembuskan sampai ke dada. Dada itu kayak benteng sebuah istana, di dalam istana itu adalah hati. Kitalah yang memilih membuka pintu gerbang dada kita sehingga godaan setan masuk ke dalam hati kita. Terus kita mempercayai bisikan itu, terus kita mengolahnya menjadi asumsi kita sendiri, terus kita mulai mengukur-ngukur semua pakai logika dan pakai persepsi kita sendiri. Nah, kan situ bahayanya. Jadi sebenarnya justru perasaan itu adalah modal untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan. Allah akan memberikan ilham kepada akal pikiran hambanya, namun itu hanya ketika kita bisa membedakan ini tuh bisikan setan atau ini petunjuk dari Allah, gitu ya. Oke, kita percepat lagi. Rasa perasaan itu memang nggak bisa dilihat dan dibuktikan secara empirik. Makanya kalau ada salah satu doa tentang menjadi orang tua yang baik itu adalah ada kata baswiro, ya Allah bukakanlah mata hati saya, baswiro mata hati. Jadi seolah kita memandang anak kita, mengamati anak kita secara objektif itu pakai sudut pandang Allah, kan pakai sudut pandang kita. Maka kita berjalan sebagai istri dan ibu itu adalah kita tuh bentuk manifestasi dari pertolongan Allah untuk orang-orang itu. Kitalah bukti nyatanya. Kan indah sekali ya kehidupan seperti itu. Nah, kemudian kita juga semakin mengenal Allah dan semakin dekat kepada Allah dengan memperbanyak syukur, terus sikap kita itu memudahkan, tidak mempersulit gitu ya. Saya jadi teringat sebuah momen. Suatu waktu saya sama suami itu diminta keluar kota. Saya sambil bawa anak saya usia berapa ya, saya lupa, pokoknya masih bayi aja. Ternyata ketika kami mau pulang, jadi udah selesai ngisi acara, suami yang ngisi acara, kalau saya nemenin.
ketika waktunya pulang ternyata tiket kereta itu salah pesan. Ternyata itu tiket kereta besok, jadi salah milih tanggal. Akhirnya bingung kan lah, terus kita pulang gimana sementara ninggalin sekian anak di rumah gitu ya. Waktu itu kayaknya, oh ya berarti kayaknya waktu itu anak ke-6 deh. Lagi gendong anak ke-6, jadi 5 anak tuh ditinggal di rumah. Kita harus pulang malam ini, nggak mungkin nginep gitu ya. Terus akhirnya udah pesan aja tiket di berikutnya, tapi dapatnya bukan kursi yang nyaman lah gitu ya. Terus udah gitu, saya ingat waktu itu, momen itu. Kan yang pesan tiket adalah suami saya. Saya bisa memilih untuk komplain. Kenapa sih kok bisa salah? Lihat deh, kita kan sekarang jadi telat nih pulangnya. Gitu ya. Dan anak-anak tuh di rumah tuh belum dimasakin makan malam loh. Dan belum tentu yang gede itu dia cukup luang waktunya untuk masak. Bisa jadi dia malah sibuk ngurus adik-adiknya dan sebagainya. Saya bisa komplain apapun. Dan pikir-pikir wajar juga kan ya. Maksudnya kan bukan saya yang salah gitu. Dan saya mana bawa bayi lagi, nggak bawa bekal apa, nggak bawa bekal tambahan, nggak memperhitungkan kalau sampai malam dan sebagainya. Terus saya mikir gini, saya tahu pasti suami saya juga merasa bersalah dan pasti berat. Dan saya tahu kalau suami saya merasa bersalah itu nggak usah dikasih tahu juga pasti udah jelas merasa bersalah. Jadi saya memilih diam, tenang, sigap. Oke, kalau gitu sekarang kita kemana? Ya udah yuk cari tempat makan. Oke, cari tempat makan tuh saya pilihin tempat duduknya, saya yang beresin barang-barangnya. Terus sayanya dalam posisi siap menyimak dan menatap dengan penuh cinta. Terus saya usap-usap dan lain sebagainya. Wajah suami saya tuh masih gelisah gitu sampai sejam berikutnya gitu ya. Suami saya orangnya agak lebih sensitif daripada saya. Jadi kalau ada situasi yang tidak nyaman itu wajah gelisahnya itu lebih lama. Terus ketika makan dan sebagainya. Terus kemudian suami itu cerita apa insight yang didapat dari situasi itu gitu ya, dan sebagainya. Terus saya bilang, saya nggak marah kok. Saya siap kok kalau harus membackup dan menerima konsekuensi dari semua ini gitu. Nah kayak gitu. Dari situ kalau dipikir-pikir ya, kalau sekarang kok bisa ya waktu itu kok nggak marah gitu. Oh ternyata bisa kok. Ketika balik lagi seperti cerita Hajar dan Ibrahim tadi. Hajar nerima apapun yang dilakukan oleh Ibrahim karena menyadari sebenarnya ada Allah di balik itu semua. Makanya kita mahabbatullah dulu. Kalau kita mahabbatullah, maka kitanya sikapnya jadi memudahkan dan kita tuh memberi kabar gembira, gitu ya. Oke, kemudian kita memperbanyak zikir sama Allah, mentafakuri nama Allah yang lembut. Menurut saya, ketika kita menyebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, itu sebenarnya kita manggil diri kita sendiri. Kenapa? Karena yang disebut sebagai Rahman, ya Rahim, sosok tersebut tuh menggunakan nama dari badan kita. Kita punya keterhubungan dengan Allah tuh jauh lebih dekat lagi. Kenapa? Ini sebagai gambaran. Kenapa Allah memakai nama Ar-Rahman Ar-Rahim? Karena ingin menunjukkan kualitas cinta kualitas cinta Allah kepada manusia itu mirip kualitas perlindungan uterus rahim kepada janin. Janin itu nggak pernah request minta makan, minta oksigen, minta kehangatan, tuh nggak pernah. Dan janinnya mendapatkan itu semua, sang bayi mendapatkan itu semua. Si bayi tidak tahu apa perjuangan sang ibu ketika hamil yang muntah-muntah, susah tidur, pegel-pegel, sampai salah urat, dan lain sebagainya. Apalagi ketika ternyata dalam proses melahirkannya itu benar-benar situasi hidup dan mati, begitu kan? Tapi begitu si bayi itu lahir, si ibu tuh tidak membencinya, nggak kemudian komentar, ini nih anak yang udah ngerepotin sama 9 bulan. Nggak gitu. Yang ada adalah penuh cinta, dan makin penuh cinta gitu. Siap begadang untuk gantiin popok, untuk nyusuin, dan lain sebagainya, sampai tidak memperhatikan dirinya, baju lusuh, dan sebagainya. Nah, Allah itu menunjukkan bahwa Allah tuh sangat cinta kepada manusia. Kasih sayangnya begitu luas. Sama seperti seperti seorang ibu itu sayang kepada bayinya. Begitu, bahkan sampai si bayinya tuh nggak minta apa-apa gitu, tapi tetap diberi. Nah seperti itu. Maka ketika kita berzikir sama Allah, berzikir mengingat Allah, pastikan perasaan bahwa kita tuh benar-benar terhubung, kita tuh memiliki nama yang sama, itu tuh terasa sepenuhnya, gitu ya. Oke, kemudian tazkiyatun nafs, banyak melakukan kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Saya lebih suka memperbaiki hal yang buruk itu bukan dengan terus-terusan meng-highlight yang buruk. Misalnya ada anak berbuat hal yang buruk gitu ya, kita ingetin, tapi kemudian lama-lama kita, kenapa sih kamu tuh melakukan itu, coba jelasin ke bunda, gini-gini nenek gitu ya. Enggak gitu. Kalau kayak gitu kita jadi fokus meng-highlight yang buruknya, dan si anak akan mengingat momentum itu dengan seluruh emosinya sebagai bahwa saya itu buruk. Tapi kalau kita mengingatkan, terus kitanya mengajak ke kebaikan, terus lama-lama ibaratnya kayak gelas isi oli itu, kalau kita isi terus air putih, lama-lama olinya hilang juga. Jadi keburukan itu dibahas tuh dalam porsi secukupnya saja, tapi kebaikannya yang diperbanyak, gitu ya. Kita berburu pahala, dan semua kegiatan kita di rumah, dari bangun sampai tidur, semuanya ladang pahala yang bisa bernilai pahala setara haji dan umroh, gitu ya. Oke.
kemudian ibadah mahdoh, kita sebaiknya juga punya ibadah sunnah yang menjadi keunggulan kita, dan pada dasarnya menjadi ibu rumah tangga sekalipun dengan semua yang dilakukan itu sendiri sudah adalah ibadah. Terus kemudian kita memilih berkumpul bersama orang-orang soleh, ini penting banget buat kita perempuan gitu ya. Karena kalau perempuan itu banyak sekali yang terjebak dalam lingkaran pertemanan yang justru jadi gibah, justru jadi julid kepada yang lain. Nah, itu ya, saya jadi teringat itu kemarin sempat rame kan ya, ada sepasang suami istri yang jadi viral gitu terkait kondisi pernikahannya mereka. Tapi kemudian saya memperhatikan banyak perempuan-perempuan itu berkomentar. Dan ketika perempuan-perempuan berkomentar yang buruk, mereka akan bertemu dengan perempuan-perempuan lain yang berkomentar buruk juga. Saya ngeri loh ngelihatnya. Ngeri karena orang-orang tuh akan cepet saling melihat yang mana yang sefrekuensi sama saya. Ibaratnya jadi kayak gini, yang punya masalah adalah sepasang suami istri gitu ya. Tapi kejadian tersebut menjadi viral dan membuka sisi asli semua orang. Sehingga orang-orang yang akan berkomentar buruk berkumpul dengan orang yang berkomentar buruk. Dan di situ saya nggak tahu semuanya ya, karena saya juga nggak mengamati semuanya. Tapi mengamati begitu ada orang komen begini, yang lain ternyata ada yang komen serupa juga, lalu mereka seperti mengamini, itu tuh serem loh buat saya. Bener serem. Karena ada kalimat jelas di Al-Fatihah, gitu kan? Di kalimat terakhirnya, suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub yang dimurkai dan dhalin yang sesat. Yang dimurkai itu maghdub adalah orang yang tahu apa yang benar tapi mereka tetap melakukan yang salah dan bahkan mengajak orang lain melakukan yang salah. Dhalin adalah orang-orang yang sesat, orang yang nggak tahu apa yang benar tapi karena nggak tahu mereka ngikutin aja apa yang ada di sekitar mereka, dan ternyata yang di sekitar mereka adalah orang-orang maghdub, lalu mereka pun jadi ikut tersesat. Jangan sampai kita jadi orang-orang seperti ini. Begitu ada hal-hal yang meskipun itu tuh seperti seolah-olah sefrekuensi dengan apa yang kita pikirkan dan itu tuh buruk, jangan diamini, hindari. Hindari sejauh mungkin semua kesempatan-kesempatan untuk berbuat dosa. Maka pastikan berkumpul hanya bersama dengan orang-orang yang soleh. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ruh-ruh itu seperti pasukan yang saling kenal dan menjadi akrab. Ini kalau kata Ustazah Dana Rosfiah, ruh-ruh itu nggak akan salah gaul. Bahkan saya pernah mendengar tentang tafsir surat Al-Baqarah ketika penciptaan Nabi Adam, itu kalau nggak salah dari ayat 30 sampai ayat berapa ya, pokoknya ayat 30-an aja. Diceritakan bahwa ada kalimat dan kami memilih Adam, katanya kami memilih Adam. Jadi seolah-olah salah satu tafsir dari ayat itu adalah sebenarnya semua ruh itu sudah diciptakan. Memang Adam adalah ruh pertama, tapi semua ruh itu sudah diciptakan. Jadi Adam itu ketika diperkenalkan nama-nama benda, bukan hanya nama benda, tapi diperkenalkan seluruh ruh manusia dari yang pertama sampai yang akhir zaman. Nah, jadi ruh-ruh itu tuh saling melihat satu sama lain. Dan kemudian ruh-ruh itu yang kemudian nanti tuh di dunia itu kan ada yang menjadi keluarga siapa. Dan kemudian ada ulama tafsir itu yang mengatakan gini, ada loh ruh-ruh itu yang mereka tuh tidak sekeluarga, manusia-manusia ini tidak sekeluarga, tapi somehow kok ngerasa deket ya, ngerasa nyambung gitu ya. Nah itu ruh-ruh itu yang maksudnya tuh yang mengelompok karena merasa saling kenal dan akrab. Kenapa? Karena sejatinya sebenarnya semua kita pernah ketemu waktu di masa ketika Nabi Adam itu diciptakan. Begitu. Jadi ketika para malaikat itu bersujud kepada Nabi Adam, sebenarnya sujudnya bukan cuma ke Nabi Adam, tapi ke semua ruh, termasuk kita, termasuk saya, termasuk Teh Nuri, termasuk Teh Rina, dan lain sebagainya. Semua ruh malaikat itu sujud kepada kita, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, yang terakhir adalah untuk menjaga fitrah kita tetap sehat terkait relasi dengan diri kita sendiri, relasi kita dengan Allah, dan kemudian memanjang lagi nanti ke relasi kita dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan alam. Kita lihat di surat Al-Furqan itu Allah menyebutkan kata ibadur rahman. Bahkan sebenarnya yang disebut itu ada 8 karakter. Ada 8 karakter. Coba lihat bahwa ini semua, tadi semua sudah sempat disebutkan, dan yang 8 itu ada terkait berdoa untuk keluarga ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di sini ada kata wa azwajina, pasangan. Artinya memang penting buat kita kalau ingin disebut sebagai ibadur rahman. Ibadur rahman artinya hamba Allah, ibad, hamba Allah. Rahman, ar-Rahman, hamba dari yang maha pengasih gitu ya. Kalau kita ingin masuk kategori ibadur rahman, kita melakukan minimal 1 dari 8 ini. Dan dalam posisi kita sebagai istri dan ibu, kita sudah punya kapasitas mengisi poin ke-8, berdoa untuk keluarga. Kenapa? Karena kita, kalau suami kita berdoa, maka kita masuk dalam tulisan azwajina. Dan kita punya anak kan?
wadzurriyyatina gitu, dan suami berharap istri dan anaknya adalah qurrata ayun. Sama kita juga, karena azwajina itu artinya bukan istri tapi pasangan. Artinya kalau kita berdoa itu kita juga mendoakan suami kita dan anak kita. Jadi dalam posisi kita sekarang kita punya track untuk masuk dalam kategori ibadur rahman yang jelas ini berbuah surga, yaitu yang nomor 8 tadi. Kalau kita bisa melakukan 1 sampai 7, wah itu akan lebih bagus lagi. Gitu ya. Mohon maaf panjang ternyata ya, saya itu tidak bisa sebentar ya. Lah, udah 9:29. Saya kembalikan lagi kepada Teh Nuri. Baik, terima kasih Teh Elma. Masya Allah, saya juga sampai terlena loh Teh. Jadi maksudnya biarin aja. Karena benar-benar apa ya? Wah, pokoknya speechless benar-benar mengalir dan memang kena banget loh ke hati. Maksudnya apa ya? Nyampe banget apa yang sudah Teh Elma sampaikan barusan itu. Kalau kata emak-emak zaman sekarang itu materinya daging semua, Teh, nggak ada tulangnya. Jadi benar-benar pengen pengen dengerin terus gitu Teh, Masya Allah. Benar kan ya teman-teman ya? Kita sepakat kan ya? Baik, ini tadi kayak saya ngejanjiin ke teman-teman sampai jam 9:30 Teh Elma, karena katanya kan Teh Elma ada agenda rapat ya, ada agenda yang lain. Mungkin tapi Rapatnya saya jadinya jam 10 kok, Teh. oh gitu ya, mungkin buat persiapan. Mungkin saya minta izin nambah maksimal 15 menit lagi, bolehkah Teteh? Boleh, boleh, mangga-mangga Boleh ya? silakan. Iya, bisa. Bisa. Makasih banget. Baik, teman-teman, karena masih ada tambahan waktu, jadi teman-teman boleh bertanya atau berdiskusi langsung ke Teh Elma. Tuh kan, Teh Fitri udah komen tuh. Sepakat tenor apa yang merinding. Saya terus terang tadi sempat ada apa ya, mengusap air mata Teh. Karena tadi ada satu momen yang Teteh cerita, oh tentang tentang apa namanya, kalau ibu itu kan nyambung ya sama anaknya walaupun anaknya kuliah gitu kan ya, terus ketika anaknya sakit, orang yang tahu gitu, yang perasaannya nyambung tahu, oh kayaknya anak saya sakit gitu, itu adalah ibu gitu. Dan itu pengalaman pribadi saya gitu ya. Jadi tadi sempat apa teringat almarhumah ibu kayak karena saya baru 1 tahun ditinggalkan ibu. Oh iya inget gitu ya kalau pas telepon, Nuri, kamu lagi sakit ya gitu ya. Kok tahu? Iya ini kerasa mama kok nggak enak hati mama gitu. Jadi emang betul ya ibu itu nyambung perasaannya tadi itu. Masya Allah. Jadi tadi ada momen itu gitu ya. Aduh ngelap air mata dulu gitu kan karena tiba-tiba teringat beliau seperti itu. Ya, baik. Teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya langsung ke Teh Elma. Saya buka apa namanya? Silakan raise hand. Boleh open mic, boleh juga open cam kalau memungkinkan, boleh banget. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya langsung kepada Teh Elma. Atau kalau mau, kalau misalnya mau di kolom chat aja juga boleh banget. Nanti saya bantu bacakan ya. Monggo, silakan Teteh-teteh. Ya, sambil nunggu saya bacain ini, mungkin ada chat yang terlewat. Ini dari Teh Tika. Ya Allah, memang apa-apa yang dari hati pasti sampai ke hati dan yes banget. Benar banget Teh Tika. Betul banget. Jadi sepertinya Teh Elma pun menyampaikannya dari hati banget ya, sehingga nyampe nih ke hati kita, Masya Allah. Nah, ini ya Teh Tika mau raise hand langsung. Boleh Teh Tika, silakan open mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Enggak, Teh. Saya Tika dari Langkat. Saya izin bertanya yang tadi tuh saya ini ya apa fokusnya di waktu Teh Elma bilang dari berapa ayat gitu yang menyampaikan tentang pengasuhan ada sekitar 14 ya, 14 ayat yang menyatakan bahwa pengasuhan itu sebenarnya ada di ayah gitu kan. Nah, fenomena yang kita hadapi sekarang nih kan para ibu yang semangat belajar parenting di mana-mana dicari tentang ilmu parenting dari A sampai Z, belajarnya dari anak usia 0 sampai sekian tahun gitu kan. Nah, kan sering tuh bahkan saya juga kadang-kadang sering mengalami ya udah urusan anak, urusan ngasuh itu ibu gitu. Padahal kan Al-Qur'an juga bilang kalau sebenarnya ujung tombak pengasuhan anak itu ada di ayah. Ibu kan seperti yang Teh Elma bilang apa mengurusi tentang kelahiran walaupun dari umur 0 sampai sekian tahun. Selebihnya kan ada tanggung jawab itu ayah, ibaratnya kalau rumah itu adalah sebuah sekolah, maka
ayah itu adalah seorang kepala sekolahnya gitu ya kan teh, kepala madrasahnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana seandainya para ayah yang hanya sibuk mencari nafkah gitu kan, menyerahkan sepenuhnya dari A sampai Z urusan pengasuhan, urusan pendidikan anak gitu kepada ibunya gitu. Ya udahlah, ibu aja yang ngurus, ayah tinggal ya penting cari nafkah, berapa keperluan biaya sekolah tinggal dibayar gitu kan. Teknis-teknis mendidik, teknis-teknis pendidikan anak udah serahin ke ibu aja, apalagi kan ibunya full di rumah gitu kan. Mungkin beda kasusnya kalau ibunya yang bekerja gitu kan. Kalau kasus saya kan full di rumah. Itu menurut Teh Elma gimana Teh pandangannya supaya kita nih kan hidup di zaman apa-apa sosial media gitu kan Teh. Jarang kita temukan pasti ada gitu, pasti ada ayah-ayah yang semangat untuk jadi apa ya, jadi tokoh parenting. Tapi kan kita pastinya lebih banyak perempuan gitu. Kalau ada ayah yang belajar parenting tuh kayak kita tuh kayak emes, wah ayahnya luar biasa mau ya ikut kelas-kelas parenting gitu kan. Tapi kalau ibu ya biasa aja karena mungkin kan zaman sekarang anggapnya ya urusan ngasuh anak itu ibu, udah ibu aja gitu. Madrasah utamanya anak-anak gitu. Padahal kan sebenarnya kan Al-Quran juga bilang ya ujung tombaknya ada di ayah gitu. Kalau kalau konsepnya itu ada di ayah, ibu itu kan hanya pelaksana teknis kan. Konseptornya itu kan ayah gitu. Menurut Teh Elma gimana dan tanggapannya gimana Teh? Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Teh Elma boleh langsung dijawab. Iya, saya perlu mengarrange ulang pemahaman-pemahamannya. Maksudnya biar kita tidak melihat sesuatu lepas dari konteksnya. Pertama begini, yang jelas adalah tugas mendidik dan mengasuh itu tugas berdua, baik ayah maupun ibu. Nah, kenapa di Al-Quran itu dari 17 ayat tentang pengasuhan, komposisinya adalah 14 itu kalimatnya bicara ke ayah, atau pokoknya topik di ayat itu adalah tentang ayah. Lalu, sebentar, 14 berarti sisa 3, kalau nggak salah itu 2 bicara tentang suami istri, 1 yang bicara tentang istri. Gitu. Nah, kalau dilihat dari komposisinya, dari 14 itu maksudnya adalah begini. Kalau seorang ibu mengasuh dan mendidik anak, itu mah sudah bawaan insting alami secara otomatis. Jadi tidak heran kalau kelas parenting isinya ibu-ibu semua. Itu wajar, dilihat dari sudut pandang perempuan. Kenapa? Karena secara alami dorongan perempuan itu memang akan berpusat pada anaknya. Saya pengen melakukan yang terbaik buat anak saya. Gimana ya? Anak saya kok begini, kira-kira apa yang harus saya lakukan dan sebagainya. Jadi yang mengisi pikirannya dan yang mengisi perasaannya adalah tentang anak-anaknya. Jadi sama juga tentang suaminya. Tapi coba kita sekarang melihat dari sudut pandang suami. Yang ada dalam pikiran suami utamanya adalah menjadi qawam. Sebagai qawam, sebagai pelindung, qawam itu sebenarnya bukan bermakna pemimpin. Karena bermakna pemimpin itu bisa amir, bisa dari kata amir, bisa dari kata faiz. Jadi kalau kata qawam itu lebih tepatnya sebagai penanggung jawab dan pelindung. Nah, tugas utama suami itu adalah sebagai qawam. Qawam itu berarti melindungi dan memenuhi kebutuhan istri dan anak. Jadi wajar kalau dalam 24 jam kehidupan suami pasti lebih banyak di luar rumah. Ya sebenarnya bukan tentang di luar rumahnya, pasti lebih banyak bekerjanya gitu. Dari hal itu tepat. Bahkan kalau mau mengacu pada bagaimana kehidupannya Nabi Ibrahim itu dalam qawamnya, dalam tugasnya sebagai qawam karena memang sebagai qawam misi yang Allah berikan kepadanya dan sebagai nabi. Nabi Ibrahim itu perginya bukan hitungan jam, bukan hitungan 8 jam nggak ada di rumah, 2 minggu nggak ada di rumah, 2 bulan nggak ada di rumah, bukan, tapi sekian tahun. Kita diberi sama Allah contoh-contoh kejadian di mana untuk menjadi ayah yang baik itu ternyata tidak selalu harus 100% berada 24 jam bersama anak. Yang sama Allah diberikan privilege itu, kemewahan itu adalah ibu. Ayah memang nggak dikasih kemewahan seperti itu gitu. Maka kita jadi tidak bisa melihat bahwa ketika kita punya aktivitas bersama anak, berinteraksi sama anak segini, capeknya segini, ngurusnya segini, concernnya sampai segini. Sementara si ayah concernnya kadarnya tidak sama dengan kita concernnya kepada anak. Tidak berarti bahwa si anak itu salah. Artinya misalnya gini, tahun berapa ya saya lupa, itu pernah rame tentang komunitas ayah ASI. Kayaknya sampai sekarang juga masih rame deh.
Dan saya memperhatikan bahwa entah kenapa gitu ya, orang-orang pasangan-pasangan muda yang bukan bagian dari komunitas itu memperhatikan komunitas itu, terutama ibu-ibu muda, terus kemudian berkata gini, tuh jadi ayah yang keren itu adalah ayah yang bisa gantiin popok, ayah yang bisa bawain tas isi barang anak-anak gitu dan sebagainya, itu sebut ayah yang keren. Terus saya mikir gini, keren apa enggaknya seorang ayah itu tidak bisa diukur dari hal-hal yang seolah sama dengan perempuan. Kalau kayak gitu apa bedanya kita dengan orang yang mengatakan gini, perempuan itu yang keren itu adalah yang bisa kerja sama hebatnya dengan laki-laki, kesetaraan gender dan sebagainya. Tapi sekarang kita ngomong dari sudut pandang perempuan. Laki-laki yang keren itu adalah yang bisa melakukan semua hal yang bisa dilakukan perempuan. Nah emang nggak bisa, jelas sudah pasti tidak bisa. Jadi menjadi seorang ayah yang baik tidak selalu berarti harus punya rutinitas dan aktivitas yang sama padatnya dengan seorang ibu kepada anaknya. Itu dulu ya, baseline-nya itu. Karena bahkan seorang Ibrahim yang meninggalkan Ismail bertahun-tahun sekalipun ternyata berhasil jadi ayah yang baik. Gitu kan ya. Dan kalau dilihat dari ceritanya Ibrahim, mengapa Ibrahim bisa menjadi ayah yang baik buat Ismail? Karena Hajar berhasil menjembataninya. Dari sini jadi nyambung begini. Jadi nyambung ke fenomena di zaman ini. Fenomenanya adalah suami dan istri itu terlalu hidup sendiri-sendiri. Mereka itu tidak selalu saling terhubung. Sehingga di depan anak-anak mereka memberikan peran yang sepenuhnya beda. Pokoknya bapak kerja gitu ya, terus ibu ngasuh anak sama ngurus rumah. Itu kehidupan yang tidak seiring sejalan. Karena kalau seiring sejalan, bahkan terpisah jarak dan waktu bertahun-tahun seperti Hajar dan Ibrahim aja, hasilnya seperti Ismail. Nah, kita dapati sekarang susah tuh nyari anak seperti Ismail, suaminya lama di luar kota gitu ya, bertahun-tahun kepulang-pulang nggak ada kabar nggak gimana, tapi pas pulang itu si istrinya tetap punya kekuatan iman dan kekuatan keyakinan kepada kepada suaminya, terus anaknya juga. Nah, susah tuh nyari contoh seperti itu sekarang. Itu semuanya menunjukkan bahwa di zaman ini tuh terlalu mudah suami dan istri itu hidup sendiri-sendiri. Nah, jadi harus bagaimana dong? Pertama begini, sebagai istri tugas kita adalah memudahkan suami melakukan tugasnya mendidik anak. Misalnya begini, kan kita mengamati anak tiap hari ya, 24 jam. Semua yang kita amati tentang anak, kita ceritakan pada suami sebagai data, bukan tagihan. Tagihan tuh maksudnya gini, tagihan tuh contohnya, kamu tuh ya, Boya pulang ke rumah tuh ngobrol gitu sama anak, main gitu, aku juga kan capek gini-gini nih. Mestinya kan kamu tuh gini nih. Jadi kesannya kayak, situasi ini menjadi salah dan buruk, itu karena kamu nggak berperan. Mestinya kan kamu tuh gini. Itu namanya nagih. Tapi kalau ngasih data tuh misalnya gini, Mas, tadi ya anak pertama kita pas jam 8 pagi itu berantem sama anak yang kedua. Jadi ternyata si anak pertama merasa begini, anak kedua merasa begini. Aku udah ngasih saran kepada mereka supaya nggak berantem tuh gini. Tapi kayaknya tuh nggak terlalu ngefek. Dugaanku kalau Mas yang cerita, kayaknya bisa lebih ngefek deh. Mas bisa cerita dulu Mas sama saudara berinteraksi seperti apa. Coba ya Mas, nah gitu. Jadi kita tunjukkan fakta kejadiannya apa yang kita rasakan dan pikirkan tentang kejadian itu, ceritakan pada suami dengan nada yang netral dan memotivasi gitu. Kalau kita menunjukkan kalimatnya seperti itu, suami itu nggak merasa ditagih, suami merasa diberi peran, diajak menjadi bagian dari pengasuhan dan pendidikan. Salahnya perempuan zaman sekarang ketika menjadi ibu muda adalah nagih ke suami. Punten-punten ya, ini maaf bisa jadi keluar bahasa Sundanya. Kalau kita nagih ke suami, kita bisa masuk tergelincir menjadi istri yang tidak bersyukur pada suami. Dan itu bahaya. Gitu. Kalau kita perhatikan suami kita tuh masih sholat 5 waktu, apalagi sholat 5 waktunya di masjid, membawa harta halal, terus memperlakukan istri dengan baik, memperlakukan anak dengan baik, itu udah kategori suami soleh loh. Beneran. Coba bayangkan apa kategori istri soleh. Menjalankan sholat 5 waktu, ibadah saum di bulan Ramadan, menaati suami, menjaga harta suami dan menjaga kemaluan kalau nggak salah gitu. 5 itu. Simpel kan jadi istri solehah tehnya. Ternyata gitu ya, tidak harus menjadi narasumber parenting, berarti Anda ada istri solehah. Belum tentu gitu ya. Makanya kita ngelihatnya dari ukuran-ukuran yang Islam terapkan. Jadi balik lagi, bagaimana caranya supaya suami juga bisa berperan. Jadi nggak cuma istri aja. Pertama, kita berperan sebagai penyampai data gitu. Kita penyampai data, semua yang kita amati di rumah, semua proses kita mendidik di rumah sampaikan sebagai data. Nah sekarang bayangkan waktu Ibrahim datang, Hajar tuh cerita tentang cerita tentang Ismail kepada Ibrahim. Ismail tuh begini, tahun segini tuh gini. Jadi Ibrahim tuh kenal. Kalau Ibrahim gak kenal, Ibrahim gak mungkin nanya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu. Coba bayangin masa momen pertama Toto ngomong gitu, gak nanya apa-apa dulu tentang anaknya, kan gak mungkin ya. Jadi Hajar itu sudah presentasi dulu tentang Ismail.
Jadi dan ketika presentasi Hajar kan nggak sambil marah-marah. Kita mau marah-marah sama suami, lebih berhak Hajar yang marah sama suami. Hajar mau ditinggalin bertahun-tahun, nggak dikasih apa-apa gitu ya. Kita makan dikasih semuanya sama suami ya. Jadi sebenarnya suami kita tuh udah suami soleh, kita juga ada istri soleha. Tapi kita tuh terlalu banyak mengambil tolok ukur di luar sana. Kita lupa Islam tuh sebenarnya beri tolok ukur cukup sederhana. Gitu. Kita penyampai data, jangan menagih. Gitu. Lalu kita mudahkan setiap apapun yang sebenarnya menjadi tanggung jawab suami untuk itu suami yang mengerjakan. Misalnya gini, misalnya anak udah usia 7 tahun ke atas, pertanyaannya tuh lebih beragam anak-anak tuh. Dan sudah mulai masuk ke ranah-ranah pertanyaan yang lebih ribet. Misalnya seperti waktu itu anak saya usia 8 tahun nggak usah nanya gini, kenapa orang Kristen itu tidak masuk Islam, kenapa orang Kristen itu tidak masuk surga padahal di dunia kehidupannya baik. Terus saya mikir gini, kan rata-rata anak bertanya kepada ibunya dulu ya, nak itu tuh pertanyaan seputar akidah. Kalau pertanyaan seputar akidah itu yang lebih pas jawab bapak. Dan kenapa yang lebih pas jawab bapak menurut Ustaz dan Nusfi? Pertama, karena suara bapak lebih berat. Ini menarik loh ya. Suara bapak yang berat dan berwibawa lebih ngebas daripada ibu-ibu. Kan ibu-ibu mah tinggi ya, rata-rata high pitch gitu ya. Jadi kalau ngomongnya gitu kan, apalagi dengan merepet cerewetnya kita gitu ya. Maka laki-laki itu lebih pas mendidik akidah, perempuan itu lebih pas mendidik akhlak. Karena akhlak itu bicara tentang do's and don'ts, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, ini nggak boleh, itu boleh, dan anak melakukan lagi, diulang lagi sama kita, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Jadi memang harus cerewet. Jadi 20.000 katanya kita dipakai untuk mendidik akhlak. Ketika anak bertanya tentang topik akidah, saya bilang kepada anak saya, ini pasnya nanyanya ke ayah. Nah, perhatikan kalau anak-anak nanya ke ayahnya, pasti kalimatnya lebih pelan, lebih ditata, beda sama ngomong sama kita. Bunda kan gini gitu kan, kalau anak ngomong ke ibu, tapi kalau ke bapak lain. Nah, jadi ketika ngomong ke bapak, dia menata kalimatnya, dia itu sudah mengatur pikirannya tuh, udah mengolah cara berpikirnya. Udah gitu terus bapak akan ngomong pasti lebih pelan daripada kita. Kalau kita kan ngomong berapa kata per menit gitu ya. Kalau laki-laki kan enggak ya. Laki-laki mah ngomongnya itu lebih pelan gitu. Nah, ketika ngomong lebih pelan gitu, apa yang disampaikan suami itu lebih menghujam dalam kepada hati seorang anak. Ini terbukti di salah satu ayat di antara 14 ayat tentang pengasuhan adalah kalimat yang disampaikan oleh Nabi Yakub kepada Yusuf ketika Yusuf bertanya dengan emosi yang membuncah dan memburu gitu ya, nanya ke ayahnya, ya abati gitu. Kalimatnya adalah ayahku yang ku cintai, sesungguhnya aku melihat bumi, bulan dan matahari, bulan dan bintang bersujud kepadaku gitu ya. Nah, kalimat sesungguhnya aku melihat bulan, bintang, dan matahari, dan mereka bersujud kepadaku. Kata mereka yang digunakan oleh Nabi Yusuf ketika bicara kepada Nabi Yakub adalah kata ganti mereka untuk orang. Mudah-mudahan cukup paham ya. Misalnya saya ngomong those are books gitu ya. Those-nya kan kata ganti untuk menyebut benda. Kalau orang, misalnya they are my family bisa gitu kan. Saya nggak akan pakai those kan ya. Dan kalau saya nyebut books, saya nggak akan pakai they. Nah kayak gitu, mirip kayak gitu. Kata ganti mereka yang Yusuf pakai untuk menyebut matahari, bulan, dan bintang, itu ada kata ganti orang. Dan Nabi Yakub itu mendengarkan dengan seksama, langsung ngerti. Ini si anak ngerti maksud mimpinya. Bahwa matahari, bulan, dan bintang itu sebenarnya itu tuh personifikasi untuk orang. Maka jadi jelas matahari, bulan, bintang itu ayah, ibu, dan kan sebutnya 12 bintang apa berapa bintang gitu, saya agak lupa. Nah itu jumlah saudaranya. Jadi dari situ Nabi Yakub langsung paham, oh ini anaknya itu ngerti tentang mimpinya. Dia bisa menafsirkan mimpi. Ini salah satu kelebihan anak saya. Lalu apa coba kalimat pertamanya Nabi Yakub? Kalimat pertamanya Nabi Yakub itu adalah jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, sesungguhnya godaan setan itu nyata. Jadi kalau kalimatnya jangan ceritakan ini pada saudara-saudaramu, dan ini yang ngomong adalah Nabi, bukan berarti Nabi Yakub itu bilang kayak gini, pokoknya ini mah rahasia kita berdua ya, nggak usah ceritain ke yang lain. Bukan. Nabi Yakub itu mengenal seluruh anaknya, benar-benar ayah yang baik buat semua anaknya, tapi qadarullah beberapa anak, sebagian besar diantaranya malah berperilaku buruk. Jadi saking hafalnya Nabi Yakub itu kemudian bilang, kayaknya kalau kamu cerita, mereka justru akan makin cemburu padamu. Makin merasa, kok dia yang dipilih jadi nabi, bisa ke arah sana. Kok bukan saya gitu ya. Karena Nabi Yakub sendiri kan ada nabi, jadi mereka semua punya pikiran, mau wajar kalau salah satu dari kita nanti akan jadi nabi gitu. Kok Yusuf gitu, bisa ke sana mikirnya. Kemudian kalimat terakhirnya, sesungguhnya godaan setan itu nyata. Jadi Nabi Yakub ingin mengatakan bahwa mereka kayak gitu tuh bukan aslinya mereka tuh buruk kok. Itu mereka tuh tergoda setan. Jadi godaan setan itu nyata, buktinya terjadi pada saudara-saudaramu. Kalimat bahwa godaan setan itu nyata dibawa oleh Yusuf terus menerus seumur hidupnya.
Makanya ketika Yusuf terpisah, dimasukkan ke dalam sumur, Yusuf diangkat oleh penjual budak, lalu dijual ke rumah seorang pejabat, lalu kemudian terkena godaan dari Zulaiha dan seterusnya. Perhatikan bahwa seluruh pilihan kehidupan Yusuf itu selalu pilihan yang baik. Di depan Zulaiha, yang mana Yusuf juga merasa tertarik. Yusuf tuh tahu, nggak boleh. Kata ayahku, godaan setan itu nyata. Kemudian memilih masuk penjara. Di penjara ketemu sama semua penjahat. Semua penjahat itu ngomong hal yang jelek, ngajakin yang jelek. Nggak boleh. Ingat, kata ayahku, godaan setan itu nyata. Bayangkan, satu kalimat seorang ayah menghujam begitu dalam dan menjaga seorang laki-laki tetap pada track keimanan sampai akhirnya jadi nabi. Sampai akhirnya jadi raja. Dan mengapa Nabi Yakub bisa seperti itu? Karena istrinya memudahkannya. Jadi kalau kita ingin seperti itu, kita tuh sengaja menciptakan momen di mana suami kita yang dapat panggungnya. Suami kita yang dapat kesempatan mengarahkannya. Kita juga jadi tidak berperan sebagai, alah si mas mah teu ngartina naon, pasti gini-gini teh dia mah salah ngerespon anak teh. Jadi kitanya selalu dalam posisi sikap percaya. Termasuk misalnya ya, ada sebuah kejadian, terus anak kita melakukan kesalahan, suami kita tuh marah. Ada banyak ibu-ibu yang, yaudah jangan dimarahin atau masa cuma gitu aja gitu ya. Menurut hemat saya mestinya nggak gitu. Kitanya diam dulu, perhatikan dulu suami, percaya dulu sama suami. Karena yakinlah kalau suami itu masuk kategori yang tadi soleh, maka marahnya dia saat itu adalah petunjuk dari Allah. Kalau masih tidak paham kenapa suami itu marah, maka tanyakan kepada suami, kira-kira kenapa tadi kok responnya begitu? Soalnya gini-gini nih gitu. Saya tuh memilih dari dulu, bahkan suami mau main apa dengan anak, mau anak dilempar-lempar kek, mau disuruh disimpan di atas pohon, suruh loncat ke suami, terus mau main tindih-tindihan, mau misalnya suami menegur dengan nada tinggi sekalipun dan sebagainya, saya memilih percaya. Karena dengan percaya itulah saya menunjukkan bahwa saya percaya dengan semua petunjuk apapun yang Allah berikan kepada suami. Suami itu pernah ngajarin gini ke anak kami ada 6, jadi sering banget rapat keluarga. Suami itu pernah bilang gini, minggu lalu kami harus pergi keluar kota, dan karena pergi keluar kota pakai motor, kami hanya bisa bawa 1 anak. Terus suami saya itu bilang gini ke anak-anak, pokoknya yang adik nurut sama yang kakak. Karena biasanya yang kakak sampaikan juga benar kok, kakak-kakak kalian ya, dari yang 5 berderet itu, tidak berniat memanipulasi. Kalau kakak menyuruh kalian, adik harus mengikuti, harus nurut dulu. Kenapa? Karena kalau semua nurut dulu, dalam perjalanan melakukan itu ternyata ada yang salah, mudah mengevaluasinya. Terus suami saya tuh ngasih contoh gini, misalnya Iva mau bikin kue. Iva tuh anak kami yang ketiga, usia 10 tahun dan sangat senang bikin kue. Padahal saya enggak. Jadi anak saya yang bikin kue. Iva misalnya mau bikin kue, ngajak teman-teman. Terus Iva tuh bilang, ini mulai dari tepungnya ditimbang dulu ya segini, terus diayak gini-gini nih. Kalau semua